Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi 'allafa baina qulubina, yang telah mempersatukan hati kita semua. Fa asbahna bi ni'matihi ikhwana, dan menjadikan nikmat persaudaraan untuk kita semua. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Kita haturkan salawat dan salam kepada Nabi kita, murabi kita semua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa ala alihi, dan juga kepada keluarga beliau, wasahbihi, kepada para sahabat beliau, wa mawalah, dan kepada siapa saja yang mengikuti jejak langkah beliau. Yang kami hormati, kami muliakan, kami banggakan Mudirul Ma'had Kiai Haji Amam Badut Tamam LC. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau, Amin. memberi keberkahan usia, keberkahan harta, keberkahan hidup yang terbaik untuk beliau. Yang kami hormati seluruh ayah bunda sekalian, wali santri yang hari ini hadir di ruang Zoom meeting. Mudah-mudahan kehadirannya dicatat sebagai amal soleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan Allah ganti dengan keturunan yang solih dan solihah, insyaallah. Dan kami haturkan juga jazakumullahu khairan kasiron kepada Ustadz Sanan dan panitia yang menyiapkan agenda kita pada siang hari ini, yang memfasilitasi kita bisa beramal soleh pada siang hari ini. Mudah-mudahan Ustadz Sanan ini diberikan kesehatan. Amin. Sepertinya ini sedang kurang fit atau gimana Ustadz Sanan? Iya, betul. Ya Ustadz, kemarin masuk IGD 2 kali. Oh ya Allah ya Rob. Cuaca kan. Ya, semoga lekas sembuh. Kita Amin. doakan bareng-bareng ya untuk beliau. Amin. 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 Baik, ayah bunda sekalian, sebelumnya pernah ketemu saya, kita membahas tentang, tadi sebenarnya di materi pertama yang dulu kita bahas itu tentang peran orang tua ya, di dalam menguatkan perjuangan anak di pesantren, intinya itu. Hari ini kita masuk ke tema yang kedua, tentang mendidik anak usia balik. Maka ketika kita berbicara mendidik anak usia balik, ada dua hal yang perlu kita pelajari. Satu, soal kurikulum. Kita harus tahu target apa saja yang harus dicapai oleh anak-anak usia balik. Yang kedua, soal cara, metodologi, pendekatan, pola ya, komunikasi dengan anak-anak usia balik. Alhamdulillah ini yang hadir begitu ya, jazakumullahu khairan kasiron kepada yang sudah on cam. Ada lumayan cukup banyak yang on cam begitu ya, alhamdulillah. Sebenarnya saya harapkan itu ada suami istri gitu ya, ayah-ayahnya, ada bundanya. Karena usia balik, apa itu balik? Itu sampai, artinya ini proses anak-anak kita sampai masa kedewasaannya, dari anak-anak ke dewasa. Maka apa yang harus dilakukan? Mereka harus balik. Balik itu kalau orang Sunda balik. Ya saatnya harus balik gitu ya. Anak-anak kita ketika sudah menjelang balik, kenapa? Karena amal solehnya sudah dicatat sendiri. Kemudian dia sudah dibebankan syariat sepenuhnya. Nah hari ini anak-anak kita ketika sudah mencapai usia balik, mereka itu ada perubahan identitas baru. Sekali lagi ya, mereka menemui perubahan identitas baru dari anak-anak menjadi dewasa. Maka perlu didampingi untuk akselerasinya oleh orang tuanya dua-duanya. Mereka butuh sosok ayah, mereka butuh sosok ibu. Dua-duanya harus hadir. Makanya senang sekali nih kalau kajian hari ini ayah bundanya ikut dua-duanya mendampingi, karena memang anak-anak kita hari ini akan menemui identitas baru. Yang namanya identitas baru itu ada masa transisi. Ya, mereka harus mulai belajar menata perubahan yang ada dalam dirinya. Soal fisik, ya kan? Mulai kumisan, jenggotan, badan mulai bau dan yang lain-lainnya, bau badan segala macam. Itu perubahan fisik dan hormon. Mulai dari psikologi yang mulai berubah. Jadi banyak hal perubahan yang mereka harus kita dampingi.
Jadi dari identitas anak-anak menuju identitas dewasa, itu ada masa transisi yang mereka harus menata. Yang tadi disampaikan oleh Pak Kiai itu bagian darinya gitu ya. Mereka sudah mulai ngerasa saya dewasa, saya ingin bebas, tidak mau diatur seperti orang dewasa. Pengen punya kewenangan untuk mengambil keputusan sendiri. Gitu ya. Akhirnya apa? Dia nggak mau diatur-atur dengan aturan tata tertib pondok. Pokoknya saya ingin ini saya lakukan begitu ya. Itu karena masa transisi gitu ya. Keinginannya ingin diperlakukan seperti orang dewasa, namun jalan pikiran dan mentalitasnya masih masa anak-anak. Jadi setengah mateng gitu ya. Nah, disitulah kemudian gimana kita harus sabar dengan mereka begitu ya. Di masa transisi ini, nah keberhasilan kita mengakselerasi masa anak-anak sampai dewasa itu tergantung kesabaran kita membersamai mereka. Begitu ya, kesabaran dalam perjuangan itu mau nggak mau ya kesabarannya. Baik ayah bunda sekalian, kita akan sedikit membahas. Saya mohon izin share screen begitu ya, supaya ada oleh-oleh yang apa namanya bisa dibawa ke rumah, diingat. Sebentar, saya minta ke admin ya, admin saya pakai punya admin. Baik, ayah bunda sekalian sudah nampak di layar. Baik ya, kita akan bahas satu persatu ayah bunda sekalian. Ini perlu ilmu. Kita mendampingi anak di masa transisi. Anak-anak kita, kalau orang-orang psikolog mengatakan di atas jembatan. Jadi di antara anak-anak menuju dewasa, jadi mereka harus dibantu oleh kita mempercepat dia melewati jembatan itu. Jangan terlalu lama-lama begitu ya. Nah, maka kita harus memahami dulu, punya ilmunya. Yang pertama kita bahas dari ciri-ciri balik atau tanda-tanda balik. Ini dalam kitab Safinatun Najah kita bahas mengambil referensi dari sana. Kita lihat alamatul buluk. Ini tanda-tanda begitu ya. Anak kita ini sudah balik atau belum? Kita harus tahu dulu begitu ya. Dalam kitab Safinatun Najah itu ada 3 tandanya. Salasun ada 3. Yang pertama tamamu khamsa asyrata sana. Ketika usia dari anak-anak kita sempurna usianya 15 tahun. Fidzakari wal unsa, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Karena bisa jadi sudah 15 tahun tapi anak kita belum mimpi basah, belum walaupun jarang ya, bisa belum head, tapi batas maksimalnya yang dijelaskan oleh para ulama adalah 15 tahun, tapi hitungan 15 tahunnya Komariah ya, bukan Masehi. Ya, karena berbeda. Kalau 1 tahun di Komariah tuh hampir 10 bulanan lebih gitu ya. Nggak nyampe sampai 12 bulan Masehi begitu. Jadi artinya lebih cepat. Yang kedua, wal ihtilamu fidzakari. Kalau sudah mimpi basah bagi anak laki-laki wal unsa ataupun anak perempuan, litis isinin, biasanya usianya 9 tahun. Laki-laki perempuan, tapi ini hitungannya umum begitu ya, umum, bisa jadi lebih, bisa kalau kurang nggak mungkin ya, tapi lebih ada ya begitu ya. Kemudian ada khusus wal haidu, ini haid begitu ya, fil unta bagi perempuan litis isinin biasanya 9 tahun. Nah sekarang mah relate banget karena banyak murid-murid saya pun usia 4 SD sudah haid begitu ya. Duh ya Allah, sekarang anak usia kelas 4 SD sudah haid begitu ya. Artinya ini cepat headnya sekarang karena faktor makanan dan yang lain-lain. Nah, kita lihat hari ini anak-anak kita, apakah anak-anak kita sudah termasuk balik atau belum dengan tanda-tanda yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, usianya dikasih masa transisi dari anak-anak ke dewasa itu batas maksimalnya sampai usia 15 tahun. Jadi kalau 15 tahun itu bukan anak-anak lagi, mereka sudah menjadi orang dewasa sepenuhnya. Itu batas maksimal. Makanya gimana akselerasi tadi, hanya tidak balik secara fisik tapi akil juga, itu dikasih batasan sampai 15 tahun oleh para ulama. Makanya kenapa Usama bin Zaid diangkat menjadi panglima perang di atas 15 tahun. Karena begitu kurikulumnya, di bawah 15 tahun hanya magang. Magang ikut perang, nggak ikut perang, cuma magang perang aja. Tapi jadi tahu perang itu harus seperti apa. Baru setelah lebih dari 15 tahun diangkat jadi panglima perang. Karena bukan anak-anak lagi, orang dewasa. Begitu ya Bunda sekalian. Kalau untuk mimpi basah dan yang lain-lain ini usianya 9
tahun rata-rata. Bisa jadi ada yang 10, ada yang 11, ada yang 12. Setiap anak berbeda-beda. Tetapi kita lihat dari tandanya. Kalau anak kita sudah mulai cerita, aduh, Mi atau Bi, kayaknya saya sudah mimpi basah deh. Nah, berarti sudah dewasa. Apa yang harus kita lakukan? Itu yang paling penting. Kemudian kalau kita sudah tahu tanda-tandanya, ayah bunda sekalian yang Allah muliakan, kita harus tahu kurikulumnya. Sebelum metode, saya ingin bahas dari sisi kurikulum aja. Kita akan bahas sampai detail ini. Supaya pemahaman kita sama. Kenapa sih di Husnul ada program ini? Kita harus paham dulu ya dari mana ini begitu ya, dalilnya begitu ya. Yang pertama seperti doa kita, Robbana, pertama ada hablana. Artinya kita minta sebagai diri kita sendiri begitu ya. Di Robbana dulu kepada Tuhan, kemudian kepada diri sendiri, min azwajina ini dengan pasangan, wa dzurriyyatina ini keturunan, waj'alna lil muttaqina imama ini adalah peran sosialnya sebagai pemimpin. Maka kita harus tahu kurikulum, membedah kurikulum untuk anak-anak usia balik. Yang pertama, Ibu Bunda sekalian, kita harus tahu dulu apa yang harus kita lakukan, al-waladu ma'a rabbihi. Bagaimana hubungan anak kita dengan Robnya, itu harus tuntas di usia balik. Ini harus menjadi keresahan para ayah dan para bunda, hubungan anak dengan Robnya. Makanya lihat ketika muru auladakum bisolah, itu perintah usia sholat itu diperintahkan usia 7 tahun. Tapi wadribuhum alaiha, disuruh pukul usia berapa? Asyri sinin, usia 10 tahun. Artinya 10 tahun itu harus dipastikan anak kita selesai bab ibadah dengan Robnya, dengan Tuhannya. Makanya Luqman begitu ya, ya bunda ya aqimis sholat. Selalu nasihatnya tentang sholat. Kemudian wa'mur ahlaka bis sholat, itu perintah Allah. Bahkan dengan perintahnya wastobir, dengan sabar perintah ke sholat, itu harus bab yang selesai pertama kali. Bahkan jangankan begitu, Nabi Yakub yang ketika waktu akan meninggal, apa yang menjadi keresahan Nabi Yakub bukan soal harta, warisan dan yang lain-lain. Yang menjadi keresahan Nabi Yakub adalah ma ta'buduna min ba'di. Apa yang akan kalian sembah setelah aku meninggal? Itu bab itu harus selesai di anak-anak kita. Ketika hari ini sudah balik. Jadi ayah bunda sekalian, pertama kali yang harus ditanyakan kepada anak-anak kita ketika bertemu, telepon itu bab sholat. Gimana sholat kamu? Selesai atau enggak? Tepat waktu atau enggak? Khusyuk atau enggak? Bahkan kalau pulang nanti ke rumah, tolong ayah bunda sekalian, para ayah, wajib itu ayahnya, dites bacaan sholatnya satu persatu. Dipastikan bacaannya benar dan hafal, gerakannya benar. Itu di usia balik gitu. Harus dipastikan itu semua. Atau jadi imam nanti di rumah begitu ya. Nanti di pesantren ditanyakan pertama kali kepada wali asrama, kepada wali kelas, itu bab sholat anak-anak kita. Makanya tolong, wajar nggak kalau hari ini para guru yang ada di pesantren ketika anak kita lalai sholat, nggak mau sholat tepat waktu, nggak mau sholat di masjid, kemudian guru-guru di sana bertindak tegas. Wajar. Kenapa? Itu perintah Nabi. Bukan perintah Kiai Amam itu ya. Perintah Nabi itu. Wadribuhum alaihi. Karena pertama kali yang harus dipastikan di anak-anak kita balik, selesai bab sholatnya itu. Bab ibadahnya, hubungan dengan Robnya. Kalau Robnya selesai dengan Robnya, ibadahnya selesai, selesai urusan yang lainnya. Karena kenapa sekarang para ulama mengatakan kalau mau selesai urusan di pondok pesantren, selesaikan dulu bab sholat para santrinya. Kalau bab sholatnya selesai, yang lainnya akan selesai urusan yang lainnya. Karena patokan pertama amal itu adalah sholat. Gitu kan. Pas balik itu tolong dipastikan anak kita itu sholatnya sudah benar. Mulai dari bacaan, gerakan itu dipastikan. Kalau kita nggak bisa, minta tolong ke guru-gurunya, tolong dipastikannya. Jangan sampai kelas 8 sholat masih bercanda. Senggol kiri, senggol kanan gitu ya. Tolong dipastikan tidak ada lagi begitu. Pakai pakaiannya, ya Allah, mau sholat menghadap Allah, menghadap Robnya, masih pakai celana, ya kurang sopan lah, masih pakai kaos. Tolong diperhatikan penampilannya menghadap Robnya itu ya, pakai koko, pakai sarung. Ketika liburan juga begitu, diajak ke masjid sama ayahnya, tolong dipastikan anaknya pakai sarung yang rapi, pakai peci, pakai koko, karena itu yang harus dipastikan pertama. Yang kedua, apalagi hubungan dengan Robnya, kurikulum yang kedua. Tolong dipastikan anak-anak sudah punya orientasi hidup hanya mencari ridho Allah. Itu dipastikan, orientasi hidupnya hanya mencari ridho Allah. Itu yang dilakukan oleh Nabi. Yang ketiga adalah sandaran hidupnya hanya Allah. Bukan lagi umi, bukan lagi abi. Tapi sandaran hidupnya hanya Allah. Kemudian yang keempat adalah menjauhi kemaksiatan. Menjauhi larangan-larangan Allah. Jadi ada 4.
hubungan antara anak dengan Rob selesai di usia balik. Yang pertama bab ibadah. Yang kedua adalah bab orientasi hidup. Yang ketiga adalah bab sandaran hidup. Dan yang keempat adalah bab soal kemaksiatan, menjaga diri dari kemaksiatan. Jadi Ustaz dan Ustaz, ayah bunda sekalian, jadi hal ini yang harus kita pastikan di anak-anak kita usia balik. Nah, gimana caranya untuk menginstal itu semua? Kalau bab sholat, dipastikan itu dikontrol. Yang kedua adalah melalui keteladanan. Jadi kita akan lebih mudah mendidik anak-anak kita kalau bab-bab yang kita inginkan ada pada anak-anak kita selesai pada diri kita sebagai orang tua. Misalnya begini, kita akan lebih mudah ke anak kita misalnya, nah kamu hafalan Qur'annya nambah ya, semangat ya, itu akan punya power kata-kata kita itu kalau anak kita pun sering melihat kita sebagai ayah, sebagai bundanya pun semangat menghafal Al-Quran dan ikut halaqah Al-Quran, itu akan lebih mudah dibandingkan dengan, nah ayo kamu menghafal Quran karena syarat gitu tadi ya, kelulusan salah satunya kenaikan kelas. Ayah Abi suka menghafal Quran enggak? Enggak, itu lebih susah itu mendidiknya. Atau Abi sholat berjamaah enggak di masjid? Enggak, itu lebih susah. Lebih susah mendidiknya. Jadi mendidiknya dengan keteladanan itu akan jauh lebih mudah. Kemudian yang kedua, bagaimana cara menginstalnya adalah dengan sering-sering dialog iman. Itu yang harus dilakukan. Anak-anak kita harus punya orientasi hidup adalah Allah, itu dengan cara apa? Dengan dialog iman. Itu yang diajarkan oleh Nabi kepada anak-anak usia balik yang pernah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya. Ihfazillah, yahfazka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Dialognya selalu dikaitkan dengan Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kita bacakan ayat-ayat Allah setiap melihat makhluk ciptaan Allah. Itu caranya begitu, tidak ada yang lain. Yatlu alaihim ayati wa yuzakihim, supaya orientasi hidupnya bersih hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, itu wa yuzakihim itu. Ayo bunda sekalian, makanya kenapa orang tua harus hafal Quran atau tematik lah, banyak hafalan Qurannya, supaya setiap peristiwa yang terjadi bersama anak selalu dibaca dengan ayat, dengan wahyu. Kalau kita baca dengan wahyu, maka mereka akan menerimanya secara fitrah dengan imannya, bukan dengan logikanya. Hari ini kenapa anak-anak kita, anak remaja banyak menangkap dengan logika karena imannya tidak tumbuh dengan baik. Diminta tolong begini, membangkang. Diminta tolong ini, membangkang. Kenapa? Imannya tidak tumbuh dengan baik. Bacakan ayat-ayat Allah setiap melihat peristiwa. Kita misalnya ketemu dengan anak kita, nanti telepon, melihat matahari. Bacakan ayat-ayat tentang matahari. Tanya dia, dialog. Nah, kenapa ya Allah berbicara seperti itu tentang matahari? Bagaimana pendapat kamu? Semua apapun yang ada di dunia ini, peristiwa hari ini, tentang pilpres, tentang koalisi, baca dengan ayat. Bagaimana ayat-ayat koalisi ketika Rasulullah berkoalisi dengan orang-orang Yahudi itu di Madinah. Bacakan supaya ditangkapnya dengan iman, bukan dengan logika. Begitu ya. Jadi harus hafal Quran secara tematik itu supaya setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan dibaca dengan ayat sebagai bagian dari takdir Allah itu. Keputusan Allah. Maka luka pengasuhan pun begitu, bisa selesai dengan apa? Semua kejadian masa lalu dibaca dengan ayat, bukan dengan logika gitu ya. Gimana caranya? Jangan ayah bunda sekalian nanti melihat gajah, bacalah ayatnya surah Al-Fil. Jadi tidak melihat gajah itu bukan hanya sekedar binatang, tetapi itu ciptaan Allah. Kenapa Allah berbicara tentang gajah sampai menjadi satu surah khusus begitu ya? Maka akan keluar kisah cerita masa lalu kenapa ayat ini turun. Jadi semua peristiwa itu untuk supaya anak-anak kita semakin orientasi hidupnya hanya mencari ridho Allah adalah dengan dialog iman, tidak ada yang lain. Dan cara dialog iman ketika kita banyak hafalan Al-Quran, ayah bunda sekalian. Makanya mulai hari ini ayah bunda sekalian mulai semangat menghafal Al-Quran supaya untuk menginstal keimanan kepada anak-anak kita, yakin dengan Allah, dengan Robnya itu, dengan ayat. Ketika anak-anak kita mengeluh, adalah capek nih belajar di HK gitu di pesantren. Nangkepnya dengan ayat, bacakan ayat-ayat Allah tentang keutamaan mencari ilmu. Sehingga ditangkapnya dengan iman nanti begitu ya, bukan dengan logika. Nah, ini perintah Allah, bukan perintah Umi dan Abi. Kalau kamu mau komplain, komplain sama Allah yang menciptakan kamu. Itu. Jadi semua tuh orientasi hidupnya hanya Allah. Allah tidak ada yang lain. Maka ini akan terjadi akselerasi anak-anak itu akhirnya apa? Mereka tidak akan pernah melakukan yang tadi dilakukan pelanggaran-pelanggaran. Kenapa? Karena tidak berhubungan dengan orientasi dengan Allah.
Ah, nggak perlu pegang handphone. Allah belum suka saya megang handphone sekarang. Begitu bicaranya itu. Nah, jangan megang handphone dulu ya. Allah belum mengizinkan kamu megang handphone karena handphone diberikan ke anak-anak yang sudah mukallaf, yang sudah siap menerima harta. Itu jadi bukan umi abi bahasanya, tapi Allah, selalu Allah dan Rasulnya begitu ya. Ini harus kita lakukan. Dialog iman. Termasuk sandaran hidup hanya Allah, bukan lagi ayah dan bundanya. Itu diajarkan oleh Nabi yang pernah saya sampaikan. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau punya kebutuhan, mintanya sama Allah. Bukan sama ayah, bukan sama bunda. Kalau ayah bunda nggak dikasih sama Allah, gitu kan, tetap saja ayah bunda sekalian nggak bisa ngasih kepada kamu, begitu ya. Jadi semuanya Allah, semuanya Allah. Itu yang harus kita lakukan. Dialog-dialog itu yang harus kita lakukan dengan anak-anak kita untuk tadi supaya selesai bab urusan anak kita dengan Robnya. Hari ini kenapa anak-anak kita tidak semangat beramal soleh? Karena tadi kekuatan hubungan dengan Robnya belum kuat. Orang kalau belum kuat hubungannya dengan Allah, masih rata-rata banyak alasannya. Begitu rata-rata begitu ya. Karena kalau orang sudah cinta dengan seseorang, pasti akan melakukan apapun demi orang yang dicintai. Kalau anak kita sudah bagus hubungan dengan Robnya, dia akan melakukan apapun untuk Robnya. Itu Tuhannya. Menghafal Quran, oke, kenapa? Yang nyuruh Allah. Gitu ya. Dan Rasulnya. Saya belajar buku ini karena Allah yang menyuruh, bukan lagi orang tua, guru, ustadz, kiai. Tidak, Allah yang dicari. Itu harus selesai di anak-anak kita. Dan hari ini kita akselerasi. Ayah bunda sekalian, nanti ini akan berkaitan dengan waj'alna lil muttaqina imama ketika mereka menentukan masa depan mereka, mau mereka berkontribusi amal solehnya di bidang apa. Orientasinya bukan uang, tapi Allah. Saya ingin beramal soleh biar maksimal amal solehnya, saya ingin jadi dokter. Kalau saya jadi dokter, amal soleh saya akan maksimal. Kalau maksimal, maka Allah sayang sama saya. Harus sampai keluar kata-kata itu di anak-anak kita. Ayo bunda sekalian, maka dibangun dengan sering dialog. Dan siapa yang harus dialog? Ayah yang harus sering dialog dengan anak laki-lakinya. Karena di dalam Al-Quran semua dialog iman dilakukan oleh para ayah. Nabi Yakub, kemudian Nabi Ibrahim, dan yang lain-lain itu semua dialog dengan anaknya. Dialog iman itu adalah para ayah. Jadi mulai hari ini para ayah, gimana siap berdialog dengan anak laki-lakinya setiap bertemu? Orientasi hidupnya hanya Allah. Allah, Allah. Itu aja yang disebut. Siap atau tidak para ayah? Ya, harus siap ya. Mau tidak mau harus siap. Telepon, bab telepon, tanya bab sholat. Gimana amal soleh kamu? Gitu ya. Apapun yang pokoknya yang terjadi pada anak kita, baca dengan ayat supaya ditangkap dengan iman. Karena itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah kan kalau ada setiap orang yang datang ke Rasulullah, mau keluh kesah atau apapun, maka Rasulullah akan baca itu kalau nggak dengan sirah, dengan cerita begitu ya. Maka Rasulullah akan membalasnya dengan ayat. Begitu yang lakukan Rasulullah itu, tapi dengan bentuknya dialog bukan ceramah begitu ya. Ini harus selesai ayah bunda sekalian. Ini kalau nggak selesai antara anak dengan Robnya, yang lainnya akan berantakan. Jadi kita harus pastikan ya celu alaihim ayati wa yuzakihim, itu pastikan supaya apa? Kalau orientasi hidup mereka sudah karena Allah sepenuhnya, maka ketika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, ketika mereka diberikan ilmu, maka semakin bertambah ilmunya, mereka akan semakin taat kepada Rabbnya. Kenapa? Karena setiap ilmu ditangkap dengan imannya. Bukan dengan logika, bukan hanya sekedar untuk mencapai nilai. Tapi dari ilmu ini amal soleh apa yang bisa kami lakukan? Baik secara individu ataupun komunal, komunitas generasi itu. Itu harus kita selesaikan ya. Ini kurikulumnya itu caranya apa? Caranya dengan sering berdialog iman dengan anak-anak kita. Dialog iman hanya bisa dilakukan dengan Al-Quran ataupun dengan sunnah. Maka kita harus lebih banyak literasi kita menghafal Quran dan kemudian hari ini membaca hadis atau membaca sirah supaya setiap peristiwa dengan anak-anak kita semua dibaca dengan iman itu. Dialog iman. Itu poin yang pertama ya bunda sekalian. Cara mendidik anak-anak usia balik untuk menyelesaikan masa transisinya. Ya, jadi mempercepat masa transisi itu hanya dengan keimanan. Tidak ada yang lain, itu yang dilakukan oleh para nabi begitu ya. Kemudian yang kedua, hablana itu kan untuk dirinya sendiri, maka al-waladu ma'a nafsihi. Kita harus selesaikan kurikulum antara dia, kalau dengan Robnya sudah selesai, antara dia dengan dirinya. Apa yang harus kita selesaikan? Yang pertama soal fisik. Fisiknya harus diselesaikan. Anak laki-laki harus laki, dipastikan itu. Sensor motorik kasarnya harus selesai, tuntas. Maskulinnya harus keluar.
Maka Pak Kiai selalu anak-anak suruh olahraga, ikut eskul, jangan banyak tidur. Kenapa? Pertumbuhannya harus maksimal di usia balik secara fisik. Itu harus dituntaskan ya Bunda sekalian. Jangan sampai anak kita laki tapi pegang palu masih gemeteran gitu ya. Sensor motorik kasirnya kurang bagus. Nanti kalau pramuka nih Ustadz Sanan ajakin ke Galengan. Galengan tahu pematang sawah nih, punya kestabilan enggak itu? Kalau nggak stabil itu berarti sensor motorik kasirnya masih kurang bagus itu ya. Kali-kali suruh naik panjat tebing atau pohon begitu ya. Anak laki-laki harus begitu. Selesai bab fisiknya, dia postur tubuhnya harus tinggi karena calon pemimpin. Calon pemimpin itu harus good looking. Anak-anak kita harus good looking, maka pertumbuhan fisiknya harus dimaksimalkan. Sering renang basket supaya pertumbuhannya maksimal, harus tinggi. Fisiknya harus kuat, terbiasa dengan panas-panasan, terbiasa dengan luka. Itu selesaikan di usia balik. Untuk apa? Itu untuk mengendalikan perubahan hormonnya mereka. Mereka itu hormonnya luar biasa, kita termasuk nanti syahwatnya, maka penyelesaiannya energinya harus disalurkan melalui energi-energi untuk sarana-sarana fisik. Fisiknya harus selesai. Anak laki-laki harus terlihat maco, begitu ya. Itu soal fisik. Maka tolong dilarang ayah bunda sekalian mengirimkan makanan-makanan yang serba instan. Anak kita calon pemimpin besar, jangan fisiknya sakit gara-gara kita berikan makanan instan yang tidak sehat. Pemimpin harus sehat, ya, jangan sampai usia 40 tahun sudah sakit-sakitan begitu ya, mudah sakit. Gimana ini amal solehnya nanti jadi pemimpin akan terganggu. Jangan sampai mimpi anak-anak kita terganggu karena kesehatannya. Maka tolong diberikan makanan yang sehat, yang bergizi ya, diperhatikan makanannya, olahraganya diperhatikan. Kesehatan tubuhnya tolong diperhatikan, harus good looking. Ayo bunda sekalian tolong harus ini mah harus apa? Harus tegas ketika anaknya rambutnya agak gondrong sedikit, minta ke ustadznya dirapikan. Kukunya panjang, minta ke ustadznya diingatkan untuk dirapikan. Itu harus rapih semuanya. Bab fisiknya selesai. Begitu ya. Yang kedua, soal bab jiwa. Jiwanya harus selesai. Mereka harus terbiasa sudah dengan zikir. Mereka punya problem solving. Setiap punya masalah itu dia bisa menata emosinya, mengendalikan emosinya, begitu ya, mengendalikan keinginannya. Itu harus mulai dilatih. Anak-anak usia balik kalau mereka sudah terlatih mengendalikan keinginannya, maka dia akan menjadi pemimpin besar. Itu bukan kata saya gitu ya, tapi kata para tokoh-tokoh besar. Anak kita kalau bisa mengendalikan, hari ini kan senangnya gadget tadi yang sampai Pak Kiai. Kalau anak kita bisa mengendalikan emosinya, tidak ingin menggunakan handphone sejenak begitu untuk saat ini, dan dia bisa mengendalikan keinginan itu, dia akan menjadi pemimpin besar. Suatu hari apa ketika dia memimpin, ya dia tidak akan pernah mengedepankan ego keinginannya sendiri. Itu bisa dia kendalikan, kan udah terbiasa. Harus dilatih begitu ya. Jiwa itu harus kuat, mental dia harus kuat, harus terbiasa dengan kehidupan mereka. Jadi hari ini di usia balik kita pastikan kekuatan mental mereka dengan apa? Mereka terbiasa menghadapi tantangan-tantangan hidup mereka. Al-Quran itu diturunkan bukan hanya sekedar bacaan. Allah turunkan untuk menjawab setiap persoalan atau kejadian yang dihadapi oleh kaum muslimin dan Rasulullah. Jadi Al-Quran itu diberikan ruang tempatnya supaya menjadi kemampuan mentalitas salah satunya. Jadi hari ini anak-anak kita ini harus diberikan ruang tempat, ayah bunda sekalian, supaya mentalnya terlatih, jiwanya terlatih, tidak mudah baper. Karena anak hari ini mudah baper ini balik, baru dipelototin ustadznya sedikit, langsung minta, kayaknya saya harus pindah dari sini, guru-gurunya nggak ramah di sini mah, gitu mentalnya seperti itu gitu ya. Ini nggak boleh sampai terjadi. Harus ada ruang-ruang uji coba mental mereka. Harusnya direkayasa hal-hal itu begitu ya. Mereka diuji dengan tantangan hidup yang ada di pesantren dan yang lain-lain, itu harus dilatih mentalnya. Saya selalu sampaikan, termasuk kalau ada anak yang, mohon maaf sekali ya bunda sekalian, saya sering sampaikan kalau ada anak setiap menghadapi masalah, maka solusinya jangan pindah sekolah atau pindah pesantren. Jangan dikit-dikit pindah pesantren. Saya selalu sampaikan, yes betul, uang bisa dicari, betul. Sekolah lagi bisa dicari, tapi mental nggak bisa dibayar, nggak bisa dibeli. Itu harus dibentuk. Jadi setiap menghadapi masalah itu bagi laki-laki harus dihadapi, bukan dihindari. Itu latihan bagi mereka, begitu ya. Saya kan pernah ceritakan ya bagaimana orang tua dulu itu kenapa berani menikah muda. Nah itu saya pernah ceritakan. Kenapa? Karena ada ruang tempat di situ. Pernah diceritakan kan Ustaz Sanan sebelumnya ya?
Sudah pernah Ustaz. Ya, sudah pernah. Itu ruang tempatnya harus ada untuk tadi mentalitasnya. Kemudian soal jiwa, fisik, dan pikiran. Nah, pikirannya itu harus literasi. Anak-anak kita harus banyak membaca buku, banyak berdiskusi, banyak berdialog, ketemu para tokoh. Itu harus dilakukan. Mereka menyerap pikiran-pikiran besar dari guru-gurunya, dari para tokoh. Ini harus dilakukan para ayah. Jadi ini bisa dilakukan ketika liburan. Ayah liburan jangan hanya sekedar jalan-jalan. Nah, ayo kita liburan, kita ketemu tokoh ini. Kamu belajar, serap pikiran-pikiran besar dari tokoh ini. Bisa dilakukan itu. Pikiran mereka harus besar. Kalau pikiran mereka nggak besar, apa yang terjadi hari ini? Ayah bunda sekalian, kalau nggak besar pikirannya, yang terjadi hari ini anak-anak kita tadi nggak punya tujuan hidup. Akhirnya nggak jelas apa yang harus dilakukan, apa yang harus dicapai itu. Ini ya begitu gabut nggak jelas begitu ya, lebih tergoda dengan hal-hal yang ya kenakalan remaja hari ini begitu ya, karena apa, nggak punya imunitas, nggak punya pikiran yang besar. Itu yang harus dilakukan dengan dirinya sendiri, ayah bunda sekalian. Kemudian selanjutnya harus selesai anak itu dengan urusan orang tuanya. Tolong dipastikan dan harus direkayasa baik oleh pesantren ataupun kita sebagai ayah, sebagai ibu, bagaimana anak-anak kita sudah tahu posisi orang tua dan bagaimana seorang anak harus bersikap kepada orang tua. Nah, itu mah bisa direkayasa ya. Cara rekayasanya itu misalnya kalau di pesantren, pesantren bikin surat, para santri suruh bikin surat untuk khusus untuk ayahnya, khusus untuk bundanya. Tentang perasaannya, tentang keinginannya disampaikan. Terus kemudian apa yang akan kamu lakukan kalau nanti kamu sudah besar, itu disampaikan. Supaya tahu kalau udah dewasa itu apa yang harus dilakukan kepada orang tua. Kalau ayah juga bisa rekayasa. Gimana supaya anak kita ini bisa berbakti kepada bundanya, karena ibu 3 kali. Direkayasa, ada bikin misalnya menciptakan momen berkesan hari milad ibunya. Maka anaknya yang diminta membawakan hadiah, mendoakan, ya Allah, mencium tangannya, begitu ya. Kemudian di rumah kita stimulus, nah sebagai amal soleh bakti kepada orang tua, yuk bantuin bunda bersih-bersih, piket, beres-beres, itu harus dilakukan semua. Nah, gitu ya. Itu rekayasa sebagai bakti kepada orang tua itu harus seperti apa? Melakukan amal soleh membantu orang tua. Ini harus selesai pada anak-anak kita, begitu ya, dengan dirinya sendiri selesai soal fisik, soal jiwa, soal pikiran. Soal jiwa, saya ulangi lagi ya, mereka itu kan masa transisi. Masalah anak usia balik itu, masalahnya mereka adalah tanya, saya sering ke HK1 juga begitu, saya tanya para santri, pasti masalah kalian itu terjadi gap, jarak yang jauh antara realita dan ekspektasi kalian. Betul nggak ya? Realitanya hari ini seperti apa, ekspektasinya apa, itu yang membuat jiwanya itu bergelombang begitu, nggak nyaman begitu ya. Maka harus kita bantu begitu ya. Bantunya apa? Problem solving. Ketika mereka menghadapi peristiwa yang tidak sesuai dengan ekspektasi, apa yang harus dilakukan. Itu diajarkan oleh para ayah. Jangan sampai hari ini anak-anak kita tidak bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan dirinya sendiri, karena kita siapkan mereka ini akan waj'alna lil muttaqina imama, menjadi pemimpin. Sebelum menyelesaikan persoalan orang lain, mereka harus sudah punya kemampuan menyelesaikan urusan dirinya sendiri. Itu yang harus kita pastikan, dan ini harus kita latihkan terus. Kemudian selanjutnya, ayah bunda sekalian, yang harus kita selesaikan di anak-anak usia balik adalah ketika anak-anak kita disiapkan menjadi seorang pasangan. Karena mereka sudah mulai suka dengan lawan jenis. Maka lihat, di dalam hadis Rasulullah, wa farriqu kan bainahum, dipisahkan di antara mereka fil madoji, tempat tidurnya. Itu ada isyarat dari Nabi. Yang pertama, ada jenis kelamin yang berbeda di anak-anak kita. Nah, kamu laki-laki, ada perempuan. Dan mereka sudah mulai mengenal itu. Jangan sampai anak kita di usia balik, mereka tidak ada rasa suka dengan lawan jenis. Ini lebih bahaya daripada mereka suka dengan lawan jenis. Begitu ya, dia mulai suka lawan jenis, kita jangan reaktif. Itu alhamdulillah, berarti mereka normal. Itu bahaya, udah usia 15 tahun nggak ada rasa suka sama sekali kepada perempuan. Ini bahaya. Maka mereka harus sudah mulai dikenalkan, ada lawan jenis yang berbeda. Makanya belajarnya dari mana lawan jenis itu? Dari ibunya. Ketika tentang pasangan, mereka harus mulai belajar pemahaman tentang perempuan itu dari ibunya. Makanya saya bilang ada saatnya ayah yang berperan, ada saatnya ibu yang berperan. Ini harus dari ibunya. Ibunya yang berperan bagaimana mengajarkan tentang perempuan, bagaimana cara memilih perempuan yang baik, yang solihah, itu dari ibunya. Karena perempuan yang lebih tahu begitu ya tentang karakter perempuan.
Apa yang harus dilakukan oleh seorang suami terhadap pasangan? Itu harus dikasih tahu dari ibunya sejak sekarang. Begitu ya. Oleh ayahnya dari sekarang kasih tahu. Itu terus ada ayah bunda sekalian. Dan kemudian isyarat dari Nabi itu kenapa harus dipisahkan? Artinya ada batasan pergaulan dengan lawan jenis. Jadi kurikulum begitu. Kamu boleh suka karena ada lawan jenis, tapi ada batasannya. Apa buktinya harus ada batasan? Makanya kata Nabi, usia 10 tahun, tempat tidur pun harus sudah dipisah. Gitu loh. Jadi tolong ya, nah hari ini yang meminta ayah bunda sekalian kamu harus jaga hubungan sosial dengan lawan jenis itu bukan karena ayah dan bunda. Itu perintah Allah lewat Rasulnya, begitu kan? Kita sampaikan begitu supaya ditangkapnya dengan iman, begitu ya, bukan dengan logika mereka. Ngapa sih nggak boleh? Kan cuma ngobrol doang, gitu kan? Anak-anak kalau dengan logikanya begitu ya. Pasti nggak boleh kan cuma ya gitu doang nggak ngapa-ngapain ya begitu. Kalau anak-anak kenapa dengan logikanya, bukan dengan imannya mereka menjawab. Maka kalau saya saran ibu bunda sekalian, ketika anak-anak kita, kalau orang tua nih siap begitu ya, para ayah, para bunda, kalau anak-anak kita sudah membicarakan tentang lawan jenis, suka dengan lawan jenis, kali-kali berikan tantangan kepada mereka. Ini dialog iman. Oh, kamu suka ya sama anak itu? Oh iya, kenapa kamu suka dengan anak perempuan itu? Dia akan ceritakan banyak hal. Oh, Masya Allah ya, luar biasa. Tanya sama kita, kapan Abi antar kamu ke rumah orang tuanya? Itu harus ditanya itu. Kenapa kita tanya begitu? Kalau anak kita jawab, ya Allah, Bi kan masih kecil lah. Masa udah ke rumah orang tuanya? Nah, nak, kalau kamu ngomong begitu berarti itu syahwat. Kalau kamu cinta, kamu akan melegalkan cinta itu. Kenapa? Karena supaya Allah sayang sama kamu. Kita cari ridho Allah. Jadi di benak anak-anak cinta itu bukan soal hubungan ya, tapi soal tanggung jawab jadinya itu yang dipahami oleh mereka. Oh, kalau suka itu ya harus ketemu dengan orang tuanya. Itu yang ada dalam pikiran mereka. Hari ini coba rata-rata. Karena kita nggak berikan pemahaman itu, ya suka itu ya langsung ungkapkan ke perempuan itu ya pacaran. Jadi nggak ada dalam anak suka langsung ketemu orang tuanya. Karena tanggung jawab. Lanjutkan sama ayahnya. Emang kamu sudah siap memberikan surga untuk perempuan itu? Bacakan ku anfusakum walikum naro. Cinta itu harus bagaimana caranya perempuan yang kamu sukai itu bisa masuk surga, tidak masuk neraka. Itu jadi dialognya udah dialog iman itu. Kenapa? Kasih challenge itu nggak apa-apa. Bagi anak-anak usia balik, kalau belum pun siap. Hari ini, hai bunda sekalian, ini PR kita dari sisi pengasuhan. Hari ini balik usia 10 tahun, tapi nikah usia 25 tahun. Ini masalah kita hari ini. Mereka harus puasa puluhan tahun untuk menahan syahwatnya. Beda dengan orang tua dulu, balik usia 12 tahun, 13 tahun, 15 tahun, 16 tahun sudah menikah. Puasanya cuma perlu 2 tahun, 3 tahun. Maka tidak ada penyimpangan seksual, seks bebas itu hampir nyaris tidak ada. Kenapa? Karena sudah langsung syahwatnya tersalurkan dengan cara yang baik. Ini sering terjadi begitu ya, mudah sekalian. Jadi hari ini dialognya selalu dialog iman, gitu ya. Oh, saya begitu ke anak laki-laki saya juga begitu. Ada perempuan saya begitu. Kapan ingin diantar sama Abi? Sehingga suatu hari kalau dia memang sudah siap, tidak lagi kemana-mana. Dia akan bilang ke Abinya, Bi, saya sudah siap menikah hari ini. Tolong bantu saya untuk menikah. Antarkan begitu ya. Nggak usah kita tunda-tunda pernikahan itu kan amal soleh. Itu sebagai pasangan itu harus kita siapkan di usia-usia balik gitu ya. Dia tahu ada lawan jenis, tahu adab dengan lawan jenis harus seperti apa dan bagaimana cara mengendalikan syahwat kepada lawan jenis mereka harus sudah mulai tahu dari sekarang. Mengelola perasaan dan emosinya harus sudah tahu dari sekarang. Mudah sekali diajarkan itu. Begitu ya. Itu harus. Kemudian selanjutnya wadurriyatina. Ini penting. Dia disiapkan menjadi seorang ayah, menjadi seorang ibu. Itu harus punya pemahaman itu. Oh, suatu hari saya akan menjadi seorang ayah. Suatu hari saya akan menjadi seorang ibu. Dari sekarang ilmunya sudah diberikan. Bagaimana peran seorang laki-laki dalam keluarga harus diajarkan oleh kita lewat apa? Yang paling mudah bukan dengan teori, tapi dengan bagaimana cara ayah bersikap di keluarga. Itu yang paling penting. Karena anak belajar langsung dari apa yang dilihatnya di dalam realita. Makanya tolong direkayasa ya bunda sekalian. Kalau anak sudah balik hari ini, tolong ketika bersama anak, begitu ya, suara ibu jangan terlalu kencang, terlalu keras melebihi suara ayahnya. Ibu tidak boleh mengatur suaminya di depan anak. Kenapa? Karena nanti anak akan punya pemahaman, oh begitu ya seorang laki-laki kalau di keluarga seorang ayah diatur-atur oleh ibunya, oleh istrinya.
Kita nggak boleh ada di dalam pikiran anak laki-laki. Waduh, gagal kita kalau begitu ada dalam benak anak laki-laki kita bahwa laki-laki seperti itu. Tidak, direkayasa oleh kita. Kalau kita lagi kumpul dengan keluarga atau ada agenda bersama keluarga, tolong pastikan bunda harus samina wa atona dengan yang disampaikan oleh suaminya. Itu bagian cara kita mengajarkan kepada anak laki-laki kita bahwa laki-laki harus seperti itu. Ketika di keluarga harus menjadi koam, pemimpin yang menentukan keputusan keluarga. Ketika ada permasalahan di pondok, tolong nanti Pak Kiai, kebijakannya adalah ayahnya yang harus menghadap, bukan ibunya. Tolong kalau ibu tidak diterima, kecuali kalau hal-hal yang memang syar'i darurat begitu ya. Kenapa? Supaya anak belajar kalau ada masalah dalam keluarga, ayah yang menghadap, bukan ibu. Karena ayah pemimpinnya. Kita harus tahu di anak laki-laki itu. Secara tidak langsung, jangan ibunya lagi, akhirnya apa? Nanti anak juga belajar. Nanti dia berkeluarga akan sama. Nanti kalau menghadapi permasalahan anak, ibu yang menghadap, jangan saya. Karena diajarkan oleh orang tuanya itu sekarang. Jadi menghadap itu harus ayahnya yang menghadap, kecuali tadi ya ada urusan yang urgent ibu. Tapi kalau nggak ada kendala, nggak ada nggak ada alasan yang syar'i, harus ayahnya yang menghadap. Ayah gitu ya, koam. Termasuk kalau meminta sesuatu, jangan ibu yang mengabulkan, jangan ibu yang membelikan. Karena tanggung jawab anak itu ada di ayahnya, bukan di ibunya. Jadi kalau misalnya anak, nih saya mau sepatu, nah kalau minta sepatu, uang ada di ayah. Ayah yang menyimpan uang, bukan Umi. Maka kamu minta sama ayah. Jangan sama Umi. Untuk hal-hal yang seperti ini. Maka nanti anaknya akan kepada abinya langsung ngomong begitu ya. Itu harus direkayasa begitu. Artinya yang mengambil keputusan apapun di keluarga adalah ayah, bukan ibu. Begitu fitrahnya. Tapi kalau belajar kasih sayang, belajar empati, belajar perasaan itu dari ibu. Silakan begitu ya. Tetapi bab-bab yang ini mereka harus sudah tahu bagaimana peran seorang laki-laki. Karena ini laki-laki semua ya, yang perempuan harus tahu peran seorang perempuan. Jadi anak laki-laki harus sudah tahu kalau nanti berkeluarga, peran laki-laki dalam keluarga harus seperti apa dari sekarang. Dia harus punya ilmunya, pengetahuannya. Kalau nanti mah terlambat begitu. Cara yang terbaik bukan dengan teori, tetapi dengan cara kita bagaimana sikap kita berinteraksi dengan mereka di dalam keluarga. Ya itu kita harus seperti itu, Ibu dan sekalian. Jadi anak laki-laki terbangun kepemimpinannya sebagai seorang laki-laki. Karena calon pemimpin nanti jangan diintervensi dengan yang lain. Misalnya hari ini kan terjadi di negara kita, presiden mau ngambil keputusan itu rata-rata keputusannya ada bisikan dari istrinya itu. Jadi tidak bisa mengambil keputusan secara independen gitu ya. Kenapa? Karena masih takut dengan istri gitu ya. Tidak boleh begitu. Pemimpin harus bisa ngambil keputusan sendiri. Sekarang latih anak-anak kita itu jiwa kepemimpinan, leadership-nya dengan cara kita merekayasa hal itu di rumah. Anak laki-laki kita sebagai seorang laki-laki harus punya kecerdasan finansial. Dari sekarang, Nabi karena 12 tahun sudah memiliki kecerdasan finansial ikut dengan pamannya magang. Maka anak-anak kita hari ini harus diberikan salah satu kejantanan laki-laki adalah memiliki kecerdasan finansial. Kenapa? Karena dua hal yang dikatakan sumber kebahagiaan, arba'an minas sa'adah itu dua-duanya harta. Al-baitul wasi, rumah yang luas kata Nabi. Yang kedua, al-markabul hani, kendaraan yang nyaman. Itu dua-duanya harta. Maka supaya keluarganya bahagia, mereka harus punya kecerdasan finansial, menghasilkan uang. Gimana caranya? Saya berikan masukan, Ibu dan sekalian. Ini yang sudah kami lakukan. Anak-anak kita nggak pasti harus dengan jualan. Pertama, mereka dibangun memiliki kecakapan untuk menghasilkan uang. Makanya ada eskul, ada life skill di pesantren. Ikuti, wajib kamu ikut. Kamu calon pemimpin, harus punya kemampuan untuk menghasilkan uang. Harus punya kemampuan. Nyukur rambut apa begitu ya. Harus punya kemampuan itu. Yang kedua adalah ajarkan anak-anak kita investasi. Karena itu diajarkan oleh para sahabat. Contoh, apa yang kami lakukan? Anak dihitan. Dikasih uang dong sama saudara-saudaranya. Sekian juta. Saya hitung. Nah, kamu mau nggak seperti Abdurrahman bin Auf? Nah, lihat dialognya harus dengan iman. Ada contoh. Contohnya para sahabat. Kamu mau nggak seperti Abdurrahman bin Auf, seperti Utsman bin Affan? Punya kekayaan luar biasa. Seperti para sahabat, soleh kaya. Mau belajar investasi. Gimana ya? Setelah dihitam gitu kan. Kamu nih hasil hitam dari saudara-saudara kamu ada 8 juta. Abi beliin kambingnya. Ya. Cukuplah 3 kambing, ini 3-4 kambing kalau yang kecil-kecil. Dibelikan kambing. Setelah 3 tahun, kambing itu beranak. Jadi anak 6 tahun begitu ya, sudah punya kekayaan, asalnya 4, kemudian bertambah anaknya 4, jadi 8. Usia 6 tahun punya kekayaan 8 kambing.
Ah, ini di mana coba kira-kira anak yang 8 tahun begitu ya, punya menghasilkan uang sendiri ya, menggunakan uangnya. Itu harus diajarkan begitu. Setiap menghasilkan uang, anak-anak kita punya uang, ajarkan investasi. Investasi apapun itu. Begitu ya. Saya misalnya kayak saya itu kakek saya kan punya kolam, balong gitu ya, empang. Kosong ikannya. Anak saya punya uang. Saya bilang, "Nak, investasi mau nggak?" Mau. Oke, investasi ikan ya, ikan. Beli ikan tuh uang 3 juta, belikan ikan. Nanti 1 tahun ketika Lebaran, dipanen, dibedahkan orang Sunda mau gitu ya, dijual ikannya. Jadi anak saya punya uang gitu loh, cukup banyak begitu ya dari itu. Investasi apa lagi? Saya ngelihat ada tetangga yang tanahnya kosong, mau nggak joinan kita? Bapak punya tanah, kita tanamin sayuran. Nanti kalau panen kita bagi hasil ya. Saya ajarkan begitu ke anak-anak, belajar berinvestasi. Karena jualan nggak mungkin masih anak-anak begitu ya. Tapi mulai diajarkan investasi hal gitu. Di pesantren bisa, bisa lah. Di pesantren kan investasi nggak perlu ditungguin begitu ya kan. Anak-anak punya uang dari saudara-saudaranya, apakah itu karena apa begitu ya, momen apa, lebaran atau apa, diajarkan untuk investasi oleh ayahnya. Atau bisa jadi investasi ke ayah nih, ayah punya usaha nih, kamu mau investasi, kamu nanti dapat sekian persennya dari ayah. Itu bisa seperti itu. Nanti di rumah ketika anak pulang di rumah, sering saya sampaikan, tolong anak-anak mulai. Tidak boleh sedikit-sedikit ngasih uang ke anak. Kalau ada agenda, jangan ngasih uang sepenuhnya ke anak. Tolong, dari ayah cuma 70%, 30% lagi kamu nyari. Gimana caranya? Ya uang saku kamu dong ditabung begitu ya. Kamu harus bisa mendanai kehidupan kamu sendiri. Itu mulai dilatih. Kecakapan hidup itu. Kemudian ketika anak-anak misalnya di rumah, kamu mulai hari ini liburan bekerja sama ayah. Tidak dikit-dikit minta uang. Liburan uangnya dari ayah. Kamu bekerja dulu. Gimana? Mobil tuh. Mobil daripada nyuci keluar, kamu yang nyuci. Kamu kan tanpa modal. Air dari ayah, sabun dari ayah. Kamu tanpa modal loh, cuma modal membersihin. Nah, kalau dari keluar sana 25.000 itu mereka dengan modalnya. Hari ini ayah berikan 25.000 ke kamu sebagai upahnya, kamu tanpa modal. Atau diberikan gitu. Jadi anak-anak laki-laki harus dilatih bagaimana cara menghasilkan uang karena dia akan menjadi pemimpin di keluarganya. Hari ini kita sedih banyak para suami yang tidak punya kecerdasan finansial. Istrinya yang tulang rusuk jadi tulang punggung hari ini. Istrinya yang bekerja begitu loh. Suaminya ngasuh anak di rumah. Kadang banyak yang terbalik, saya di kompleks saya begitu. Jadi kok yang kerja istrinya pagi hari yang berangkat, kok suaminya nggak bekerja di rumah terus begitu ya? Kok kayak terbalik begitu ya? Ya, ini kewibawaan laki-lakinya ini bermasalah menurut saya itu ya. Kewamanya bermasalah ini. Jadi ini harus harus itu penampakan di anak laki-laki ini nggak bagus. Jadi anak laki-laki, kurikulum anak laki-laki harus dipastikan dia calon seorang suami, seorang ayah, maka dia harus punya kemampuan kecerdasan finansial begitu ya. Harus dilatih ya Bunda sekalian mulai dari sekarang. Di pesantren tolong bab life skill terus kemudian bab ekstrakurikuler harus dikuatkan lagi pada anak-anak kita ikut-ikut. Kamu harus punya kemampuan begitu ya bertahan hidup. Sering saya sampaikan murid-murid saya untuk biaya kuliah aja dia bisa untuk sehari-hari dengan nyukur rambut, dia buku cukur rambut sambil kuliah itu ya. Yang bisa desain dengan desain, yang bisa bikin konten dia bikin konten. Gimana caranya menghasilkan uang yang halal dengan kemampuan mereka masing-masing. Terus punya kemampuan itu, kecerdasan finansial. Ayah bunda sekalian, ini yang kemudian selanjutnya ayah bunda sekalian di anak usia SMP kurikulumnya harus diselesaikan ini dengan mujtama'i, dengan sosialnya. Mereka ini calon pemimpin. Maka mereka ketika usia SMP ini dijembatani oleh pesantren, ada organisasi. Maka tolong anak-anak kita diajarkan untuk berorganisasi. Di sana mereka akan belajar bagaimana sih mengelola perbedaan pendapat, itu harus. Karena calon pemimpin. Bagaimana sih legowo ketika kita pendapatnya nggak diterima. Mereka bagaimana sih belajar bekerja sama dengan banyak pihak. Kalau mau sukses itu harus bisa fleksibel dengan banyak pihak. Itu diajarkan dari sekarang. Lewat apa? Lewat organisasi. Organisasinya kan banyak ya. Ada organisasi kamar di pesantren itu, ada organisasi angkatan, ada organisasi di sana konsulat, ada organisasi yang besar, organisasi santrinya. Silakan diikuti oleh anak-anak kita. Belajar bagaimana mereka bisa berkontribusi amal soleh untuk sosialnya. Belajar tentang manajemen konflik, manajemen waktu, itu harus dilatih semuanya. Yang namanya keterampilan, kemampuan hidup itu nggak bisa dengan teori. Sekali lagi, harus ada ruang tempatnya. Nah, ruang tempatnya itu adalah organisasi santri. Ini ayah bunda sekalian, jangan sampai begini kita punya pandangan. Udah anak saya nggak usah ikut-ikut yang begitu, fokus aja belajar. Betul, gitu. Saya sepakat itu. Tetapi anak-anak kita hanya punya kemampuan kognitif saja. Tidak punya kecakapan yang lain, kecerdasan yang lain, negosiasi,
ya, menyelesaikan masalah itunya nanti kurang semua. Hari ini makanya lagi rame di media sosial. Kenapa anak-anak yang pinter dulu juara kelas, juara satu, nggak jadi apa-apa. Tapi anak-anak yang bandel kemudian pada sukses. Walaupun saya nggak sepakat sepenuhnya begitu, tetapi yang membedakan tadi, anak-anak yang bandel itu dia mau mencoba begitu ya untuk tantangan-tantangan hidup. Belajar negosiasi, belajar bersosial, belajar pokoknya itu diajar. Yang kognitif, yang pinter hanya belajar ilmu saja. Tapi dia nggak belajar kecakapan yang sedangkan sukses itu harus punya banyak kecakapan, tidak hanya sisi pinter kognitif, harus ada yang lain. Begitu ya. Jadi ini harus dilatih. Kenapa? Karena para sahabat pun demikian. Sahabat itu selalu anaknya di usia SMP magang, tapi magangnya hebatnya yang hari ini hilang. Anak-anak zaman dahulu kenapa cepat dewasanya? Karena mereka magang itu dengan ayahnya langsung, bukan dengan gurunya. Di era para sahabat. Jadi bersama Usama bin Zaid, kenapa jadi panglima perang usia muda? Karena Usama bin Zaid ketika usia mulai masuk 11 tahun, 12 tahun, magang dengan ayahnya. Dia mulai melihat ayahnya memakai baju perang, berangkat perang, kemudian ikut dengan ayahnya magang perang. Jadi cara mempercepat kedewasaan anak-anak kita adalah melibatkan anak-anak kita dengan aktivitas orang tua. Itu paling cepat. Maka orang tuanya harus jadi aktivis. Aktivis masjid, aktivis begitu ya, di masjid anaknya dilibatkan. Itu cara tercepat untuk akselerasi anak-anak ke dewasa. Nah, tidak terlalu lama remajanya, begitu ya. Yang harus lakukan. Atau cara kedua adalah dengan belajar langsung dengan para guru langsung. Itu cara mempercepatnya. Supaya apa? Mereka tahu bagaimana peran dan yang lain itu langsung belajar dari para guru. Begitu. Nah, itu yang dilakukan dulu para ulama salafus soleh itu kepada para gurunya. Jadi paling tercepat itu begitu. Makanya dulu orang tua dulu, ayah bunda sekalian, mereka lulus SD langsung ikut ayahnya merantau, begitu ya. Jadi kuli bangunan lah, jadi jualan lah, apa itu yang mempercepat kedewasaan mereka magang dengan orang tuanya. Jadi hari ini anak-anak kita ketika usia balik, dia punya identitas baru, maka dia perlu yang namanya figur. Jangan sampai salah figur. Figur yang bagus adalah ayahnya untuk anak laki-laki itu. Bukan yang lain. Kalau ayahnya tidak menjadi figur yang dicintai, yang dikagumi oleh anak-anaknya, dia akan cari dari yang lain. Nah, kalau kita nggak memperhatikan buku yang dibaca oleh mereka, tontonan yang mereka lihat, maka mereka akan menjadikan orang lain menjadi figur bagi dirinya. Bagaimana cara hidup belajar dari figur yang diinginkannya, yang dicintainya. Pemain bola, artis Korea, pemain sinetron gitu ya. Ini kan bahaya gitu ya. Tapi figur yang bagus adalah ayahnya langsung. Saya bangga punya ayah seperti ayah begitu ya. Harus ayahnya yang menjadi figur itu. Atau gurunya yang kedua. Figurnya harus guru. Maka hari ini ketika anak di masa transisi, ya bunda sekalian di usia balik, maka kita carikan figur yang menjadikan contoh role model untuk mereka itu adalah pilihannya cuma dua, ayah atau gurunya. Makanya oleh karena itu, kenapa ayah tadi nggak boleh berhenti menjadi aktivis kebaikan? Ayah nggak boleh berhenti belajar supaya membangun rasa kagum anak kepada ayahnya. Kalau anak sudah kagum dengan ayahnya, masya Allah, itu anak di mata ayah itu. Kalau ayah anaknya sudah kagum dengan ayah, anak ayahnya aja melototin begini, anak sudah tahu maksud ayahnya apa itu. Mereka akan samina wa ata'na. Nah, hari ini kenapa anak-anak kita kurang taat dengan kita? Karena salah satunya anak-anak kita kurang kagum dengan ayahnya. Itu salah satu masalahnya. Makanya hari ini kenapa di Indonesia banyak fatherless. Dan hari ini kenapa di Indonesia kita sebagai orang tua tidak menghasilkan pemimpin besar sejak dari keluarga. Karena kehilangan ayah itu bukan fisik ayahnya yang hilang, adalah peran ayahnya yang hilang membimbing anak laki-lakinya itu. Dulu Nabi Ismail jadi pemimpin besar karena ayahnya Nabi Ibrahim hadir mengasuh anak ini begitu ya, menjadi pemimpin yang besar. Jadi hari ini tolong para ayah, kita harus hadir mengajarkan tentang kepemimpinan. Baik memimpin dirinya dengan robnya, memimpin dirinya untuk dirinya sendiri, ataupun nanti calon pemimpin di keluarga, ataupun hari pemimpin di masyarakat, maka kita ajarkan dari para ayah. Ayah memberikan banyak penugasan ke anak-anak kita. Nah, nanti dialognya begitu. Nah, kamu ini calon pemimpin. Nah, dan pemimpin itu luas ya. Apakah nanti pemimpin di perusahaannya, pemimpin di masyarakatnya, pemimpin di wilayah, pemimpin dimanapun itu. Kamu ini calon pemimpin. Maka seorang pemimpin harus seperti ini. Disampaikan oleh ayah. Tapi kata-kata ini kuat kalau ayahnya sekali lagi jadi contoh.
gitu ya. Jadi contoh menjadi teladan. Karena kalau nggak jadi teladan ini agak susah Ibu Nas sekalian. Maka hari ini ayo para ayah, makanya ayo kita bikin komunitas ayah hebat begitu ya. Jadi para ayah belajar jadi ayah karena nggak bisa sendirian. Ini kita sedang mendidik generasi, bukan mendidik hanya anak-anak kita saja. Kita ya Bunda sekalian ya. Gimana caranya? Nah, tadi yang diajarkan oleh Nabi, satu, untuk menginstal semua kurikulum ini. Tadi kan masalah cara. Yang pertama adalah dengan keteladanan. Itu nggak ada pilihan yang lain, nggak ada tawar-menawar. Itu keteladanan. Yang kedua, yang diajar itu bahasa komunikasi nonverbal, gitu ya, keteladanan itu. Yang kedua adalah komunikasi verbalnya harus seperti apa. Yang diajarkan oleh Nabi, ketika kita komunikasi dengan anak-anak usia balik, maka komunikasinya yang pertama adalah instruksi. Dalam hal apa instruksi? Dalam hal-hal yang sifatnya prinsip. Makanya lihat, kul samillah biaminik. Anak kita bikin pelanggaran harus langsung dengan instruksi diperbaiki. Nggak boleh dibiarkan. Karena kalau dibiarkan artinya anak akan ngerasa yang dibiarkan itu benar. Nah, nggak boleh gitu ya. Yang kedua yang diajarkan oleh Nabi adalah selalu menggunakan kalimat indirect. Kalimat-kalimat yang tidak fil amr instruksi untuk hal-hal dialog, hal-hal sehari-hari. Bukan hal yang prinsip. Gimana cara Nabi mengajarkannya? Maka dengan dialog, dengan bentuk pertanyaan. Itu yang diajarkan Nabi. Dan kan seorang gulam itu kan anak-anak pemuda yang di usia-usia balik begitu ya. Datang, ya Rasulullah, idzan li bizina. Ya Rasulullah, izankan aku zina. Maka Rasulullah dengan dialog. Atuhibbuhu li ummik? Apakah kamu suka kalau berzina dengan ibumu? Maka Rasulullah menggunakan dialog di situ. Jadi kalau ngomong dengan anak-anak usia SMP itu dengan dialog, ayah bunda sekalian, tidak dengan dengan ceramah. Apalagi anak-anak milenials itu nggak suka gitu ya. Anak-anak milenials itu nggak suka dengan bentuk ceramah hari ini. Dialognya begini, ayah bunda sekalian. Tapi tergantung dengan usia jenjangnya. Saya pernah menghadapi kelas 7. Ini lucu dialog. Makanya saya menggunakan kemudian pertanyaan. Anak kelas 7, waktu saya ngisi ngajar di kelas 7, dikasih tugas mereka. Sekarang kalian mengerjakan tugas ya. Siap, anak kelas 7 kan begitu ya. Ustaz, ini mengerjakannya pakai pulpen atau pakai pensil ya? Ketika saya jawab dengan langsung, pakai pulpen. Tapi kan aku sukanya pakai pensil, gimana? Itu anak kelas 7 itu. Oh iya, iya, saya bilang gitu ya. Setelah itu kan ya udah kalau kamu suka pakai pensil, kamu pakai pensil aja. Tapi Ustaz ini ngerjainnya pakai di HBS atau pakai buku tugas? Kamu senangnya mengerjakan di mana? Nah, saya mulai dengan pertanyaan tuh, dengan dialog. Oh, di buku tugas ya. Udah kamu kerjakan di buku tugas ya. Saya kira selesai itu dengan anak-anak kelas 7 itu. Makanya harus detail gitu ya, instruksi ke anak kelas 7 itu. Tapi Ustadz ini kita ngerjainnya sendirian atau kelompok ini gitu kan. Aduh, ini masalah lagi dalam hati gitu ya. Oke, kelompok ya. Oh, oke, siap kelompoknya. Terus ini gimana? Siapa yang bagi kelompoknya? Nggak selesai dengan anak kelas 7 itu. Harus detail loh gitu ya. Maka lakukan dialog dengan mereka tuh. Kamu maunya seperti apa? Jangan langsung kita instruksi. Mereka kadang-kadang nggak suka. Karena mereka kalau dialog itu, mereka ingin dihargai keberadaan mereka. Mereka itu ingin diakui pendapatnya mereka seperti bagaimana orang dewasa. Yang pendapatnya didengarkan oleh orang yang lain. Mereka tuh pengen seperti itu. Dan ngerasanya saya sudah dewasa sekarang kan begitu. Nah, buktinya apa? Ibu saya suka bilang, kamu kan sudah gede sekarang, gitu ya. Berarti saya udah gede, ya, gitu ya. Mereka merasakan begitu. Harus dengan dialog. Termasuk ada masalah. Kalau masalah tuh jangan langsung ngomel, Ibu Naskran. Terutama tolong ya. Ini saya titip punten, mohon maaf kepada ibu. Bu, kalau ngasih nasihat jangan sambil ngomel-ngomel ke anaknya ya, nggak akan didengar. Apalagi anak laki-laki nggak suka tuh, anak laki-laki masih begini gitu ya. Tapi dengan dialog, anak misalnya bikin pelanggaran. Nah, apa yang kamu lakukan? Oh gini, oh begitu. Apa yang membuat kamu melakukan itu? Jadi ditanya dialog, gitu, tanya jawab. Oh, menurut kamu itu baik atau tidak? Jadi yang jawab dia sendiri, oh nggak baik Bunda. Oh terus apa yang harus kamu lakukan memperbaiki itu? Jadi bukan bentuknya itu bukan kamu nggak boleh begitu lagu. Oh ini mencemarkan nama baik orang tua ini. Bunda jadi malu. Jadi akhirnya apa curhat kemana-mana kan. Jadi anaknya itu ngerasa jadinya nggak enak gitu ya. Tolong dengan dialog dengan anak-anak kita tuh. Nah, kamu nanti mau seperti apa cita-citanya nih para ayah? Oh, kira-kira gimana ya caranya supaya mencapai cita-cita itu? Kira-kira siapa yang bisa kamu temui? Buku apa saja yang harus kamu baca? Siapa saja yang bisa jadikan kamu mentor begitu ya? Eh, apa saja kemampuan yang harus kamu miliki? Jadi bentuknya itu dialog. Karena dalam Al-Qur'an pun dialog.
Itu yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Nuh ketika diuji anaknya tidak beriman kepada Allah, itu dialog isi dalam Al-Quran isinya semua. Bahkan dengan Nabi Ibrahim perintah Allah saja yang harus disembeli Nabi Ismail, maka lihat yang digunakan oleh Nabi Ibrahim itu dialog. Nggak serta-merta ini perintah Allah, nah ini perintah Allah, kamu berbaring. Abi mau sembelih, kan nggak begitu. Kalimatnya apa? Mazataro, bagaimana pendapat kamu? Ditanya dulu loh sebelum disembelih itu. Tapi jawaban orang soleh, lihat anaknya menjawabnya kan Siapa nih? keren gitu ya. Insya Allah saya bersama orang-orang Hah? yang sabar kan begitu. Jadi Siapa anak yang soleh keren? itu lahir dari orang tua yang soleh. Jadi hari ini ayah bunda sekalian, bagaimana cara kita mendidik anak usia balik? Kata kuncinya adalah mereka akan belajar dari bagaimana cara kita bersikap menjalani hidup. Itu kata kuncinya. Karena itu para sahabat begitu. Jadi anak-anak kita akan bersikap sebagaimana kita bersikap memperlakukan mereka dan cara bersikap keseharian bersama mereka. Itu cara membesarkan anak-anak usia balik. Kenapa? Karena semua perkataan kita itu akan dibuktikan di realita oleh mereka. Akalnya sudah sampai. Mereka itu akan memikirkan, apalagi laki-laki dengan logikanya. Apalagi anak visual. Anak visual itu dia itu sangat apa ya, pemikiran jauh lebih cepat daripada kata-katanya begitu ya. Jadi ketika kita tuh, nah, Abi pengen kamu hafal Quran. Anak itu nggak langsung yes itu. Dia nalar dulu dalam pikirannya lah. Saya suruh menghafal Quran, tapi Abi aja jarang interaksi dengan Quran. Itu mikir dulu mereka itu. Bener, tanya aja para santri. Termasuk bukan hanya orang tua, dengan gurunya juga begitu. Makanya kenapa saya selalu menekankan kepada para guru, tolong guru harus menjadi contoh konkret dari kurikulum yang diajarkan kepada para murid, akan lebih mudah mendidik mereka. Jangan sampai begini, murid, ayo nak menghafal Quran. Ustaz hafalannya berapa? 2 juz. Oh, saya udah 5 juz, banyakkan saya daripada Ustaz. Harusnya Ustaz menghafal Quran, bukan saya. Kan begitu nanti santri. Ayo, nah, kamu belajar bahasa Arab. Ustaz udah bisa belum? Belum. Ternyata bagusan saya. Sehingga santri, kata santri itu, saya nggak ada alasan untuk hormat kepada para guru kecuali usia. Ustadz usianya lebih dewasa daripada saya. Selebihnya saya lebih bagus daripada Ustadz. Gitu. Nah ini nggak boleh, sama dengan orang tua juga begitu. Maka ditekankan harus ada desain pengembangan SDM itu seperti itu. Murid akan lebih mudah dididik kalau guru-guru menjadi contoh konkret dari kurikulum. Sama dengan orang tua juga begitu, akan lebih mudah dididik anak-anak kita kalau kita selesai contoh konkret. Jadi kalau mengajak anak itu mulai menghafal Quran tuh, alhamdulillah ini Abi di rumah sudah menghafal Quran 1 juz 30, Abi pun sudah ikut halaqah Quran. Harapan Abi mudah-mudahan amal soleh ini yang kemudian kamu bisa hafal Quran, nak. Itu akan lebih ditangkap oleh anak. Oh ternyata orang tua udah berusaha ingin hafal Quran. Oh saya pun semangat gitu ya. Ketika abinya ke masjid tepat waktu datang, nanti ngajak anak, nah ayo kita beramal soleh yuk. Ayo kita mulai menghadap Allah begitu ya. Kita ke masjid tepat waktu supaya Allah suka sama kita. Itu akan lebih didengar. Gitu ya. Bahkan ketika azan pun, oh abi saya sudah siap. Oke siap. Nah selanjutnya ya bunda sekalian, yang terakhir, komunikasi dengan anak usia balik, tolong mulai diubah kalimat-kalimat. Istilah-istilah, tolong perbanyak menggunakan istilah-istilah iman. Pekerjaan-pekerjaan tolong diganti dengan amal soleh. Nah, kalau di rumah nih, kalau lagi di rumah, jangan lagi, ayo bantuin Umi piket beres-beres, jangan. Bersih-bersih rumah. Nah, ayo kita beramal soleh yuk hari ini. Bunda, bagian ini, kamu nanti bagian itu ya. Jadi amal soleh bahasanya itu ya. Dengan bahasa-bahasa iman. Nah, ayo kita saatnya kita menyembah Allah. Jadi Tuhan yang menciptakan kita. Jadi jangan disuruh sholat. Kalau sholat itu suka jadi beban kalau di santri sekarang itu. Tapi dengan bahasa-bahasanya tuh ya kita menyembah Allah yang menciptakan kita. Ayo, tanda syukur kita kepada Allah. Jadi dengan dialog-dialog iman, istilah-istilah iman, itu yang harus kita lakukan dengan anak-anak usia balik. Baik, itu saja ya Bunda sekalian yang bisa disampaikan. Jadi kesimpulannya, mendidik anak usia balik, yang pertama yang harus kita selesaikan, bab kurikulum yang harus diselesaikan. Apa saja yang harus dimiliki oleh anak-anak kita hari ini di usia balik yang harus kita capai. Yang pertama sebagai dirinya dengan robnya, bersama robnya harus selesai bab ibadah. Sholatnya udah selesai bab tuntas semuanya, kemudian bab sandaran hidup, ini bab akidah begitu ya. Orientasi hidup, bab sandaran hidup udah selesai. Yang kedua, yang ketiga sudah mulai menjauhi kemaksiatan kepada Allah. Termasuk tadi jangan sampai memberikan handphone di usia balik. Saya sampaikan ini, apalagi ketika di rumah, apalagi sampai orang tua membelikan, itu artinya orang tua tidak sayang kepada anaknya sebenarnya. Kenapa? Karena anak usia balik itu yang berkembang pesat adalah fitrah seksualitasnya. Kalau dikasih handphone, pasti yang diakses adalah soal pornografi terus.
Kenapa? Karena masanya itu, dia penasaran dengan hal itu. Apalagi dengan media sosial disuguhkan di TikTok dan yang lain-lain itu iklan sudah mulai arahnya ke sana. Walaupun anak kita nggak nyari begitu ya, karena menggunakan usia nanti iklan tuh. Saya akan menarget usia sekian sampai sekian, maka di anak kita akan keluar di handphonenya itu, ya, yang ditarget oleh mereka. Jadi jangan dikasih handphone. Kalaupun mau kasih handphone di rumah harus diawasi begitu ya dengan pengawasan kita. Itu jangan bab makanan yang lain-lain. Kemudian anak kita kurikulum yang kedua apa? Selesai dengan dirinya sendiri. Soal fisik selesai ya, Ibu sekalian. Pertumbuhannya harus maksimal begitu ya, tinggi badannya, postur badannya. Jangan sampai calon pemimpin gemuk-gemuk, ini harus sering olahraga kita. Para ayahnya juga kan nggak enak kelihatannya calon presiden gemuk, rasanya gimana gitu ya, kurang wibawanya gitu loh. Atau calon direktur atau komisaris gemuk tuh asalnya gimana begitu, kurang aja gitu elegannya gitu ya. Anak-anak kita dilatih lah, jangan terlalu gemuk begitu ya, harus postur tubuhnya dadanya bidang maco begitu ya. Sensor motorik kasarnya juga bagus, secara fisik itu dilatih. Kemudian secara mental dibangun jiwa ya, mentalitasnya terbiasa mereka dengan masalah. Kemudian mereka tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah, mereka tahu cara mengendalikan emosi dengan tarik nafas, kan begitu ya, dengan banyak dialog dengan orang-orang bisa dilakukan. Kemudian selanjutnya yang ketiga soal pikirannya, mulai dikasih pikiran-pikiran yang besar anak-anak kita. Dengan caranya dengan kita sering dialog atau mereka harus sering ketemu dengan tokoh-tokoh begitu ya, atau orang-orang yang memang portofolionya bagus begitu ya. Jadi menangkap pikiran besar dari para tokoh itu harus mulai magang anak SMP itu. Makanya mohon maaf sekali ya, kalau ada sekolah alam, kan sekolah alam itu ada program salah satunya magang, gitu ya. Nah itu memang dalam rangka itu, begitu ya. Jadi mengambil pikiran-pikiran yang besar itu dari para tokoh, begitu. Kemudian menyelesaikan anak kita itu dengan dirinya sendiri berkaitan dengan orang tua. Jangan sampai anak-anak kita durhaka kepada orang tua, gitu. Itu harus direkayasa. Selanjutnya dia disiapkan sebagai seorang pasangan, menjadi seorang suami, gimana ya cara memilih istri dan yang lain-lain itu harus tahu. Begitu belajar perempuan itu dari ibunya, belajar tentang laki-laki itu dari ayahnya supaya tahu nah laki-laki harus seperti apa supaya tadi tidak terjadi disorientasi seksualitas. Dia fisiknya laki tapi ngerasa perasaannya perempuan karena nggak ketemu figur laki-laki di dalam kehidupannya, terutama dari ayahnya. Kemudian disiapkan menjadi seorang ayah. Ayah itu harus punya kecerdasan finansial, harus punya kepemimpinan, begitu ya, leadership, dan disiapkan untuk menjadi pemimpin dalam kehidupan sosial. Itu kurikulum yang harus kita selesaikan di usia balik. Maka kalau ini beres di SMP, di SMA-nya enak, karena kurikulum SMA itu anak sudah menjadi seorang sahabat. Kalau di dalam Islam itu anak diajak dengan sahabat itu ketika anak sudah selesai dengan dirinya, artinya kita bisa dialog dengan dia tuh secara dewasa gitu loh. Makanya selesai karena SMA itu sudah diajaknya enak dialognya. Kalau dalam Islam begitu. Kemudian selanjutnya dalam komunikasi tolong banyak komunikasi indirect begitu ya, Ibu sekalian, dengan dialog. Itu anak-anak usia SMP banyak dialog. Kalau nggak dialog dengan instruksi, mereka itu mudah baper dan kurang suka. Tanya aja kepada para guru juga begitu, ngobrol dengan anak-anak kita langsung dengan instruksi langsung, itu mereka kadang-kadang nggak suka. Sebagaimana kita orang dewasa pun demikian, mereka lebih senang diajak berdialog. Baik, itu saja ya Bunda sekalian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat begitu ya. Ini mah pengalaman saya selama di pesantren mendidik para santri yang usia balik sampai anak usia SMA. Tetapi intinya sama. Hari ini kita bukan hanya mendidik anak kita, tapi kita sedang mendidik satu generasi, begitu ya. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, kita punya proyek hari ini bagaimana kita satu keluarga melahirkan minimal satu pemimpin. Karena waj'alna lil muttaqina imama. Sebelumnya kita punya gerakan satu rumah, satu hafiz. Itu sudah hampir kita berhasil tuh. Hari ini satu rumah, satu pemimpin. Dan kita berharap ke depan 10 tahun, 15 tahun ke depan yang memimpin negeri kita ini adalah anak-anak kita semuanya. Yang beriman, yang bertakwa kepada Allah, yang punya kapasitas profesional. Itu yang kita harapkan. Ke depan begitu ya, 10 tahun, 15 tahun ke depan. Jangan lagi orang-orang yang dia mampu memimpin tapi tidak beriman kepada Allah. Hari ini kita beriman dan mampu memimpin. Itu yang harapkan. Apakah dia memimpin perusahaan, atau dia memimpin bisnisnya sendiri, atau dia memimpin rumah sakit, dia memimpin apapun, silakan. Tidak mesti harus menjadi pemimpin sebuah wilayah begitu ya. Tetapi menjadi pemimpin di amanahnya masing-masing begitu. Baik, itu saja Ustaz Anan yang bisa disampaikan. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khairan kepada Ustadz Hodam Wijaya yang sudah memberikan ilmunya untuk kita semua. Tadi sudah disampaikan oleh beliau bahwasannya kaitan tentang Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Masya Allah, di sini tadi beliau sampaikan bagaimana seorang anak hubungannya dengan Robnya, orientasi hidupnya, sandaran hidupnya, kemudian selanjutnya menjaga dari kemaksiatan. Selanjutnya bagaimana ia dengan dirinya, di sini fisiknya, jiwa dan pikirannya. Selanjutnya bagaimana ia dengan orang tuanya. Terus kemudian bagaimana ia dengan lawan jenisnya dan bagaimana berperan sebagai ayah atau dengan anaknya. Dan terakhir ada bagaimana ia hubungan dengan sosialnya. Begitu yang saya tangkap dari apa yang disampaikan oleh Ustazuna Khodam Wijaya. Oke, bismillah. Selanjutnya insya Allah akan kita buka sesi sharing kepada wali santri yang ingin bertanya, maka dipersilakan untuk menggunakan icon raise hand, dipersilahkan. Oke, jika ini izin saya membacakan terlebih dahulu Ustaz Hodam kaitan dengan pertanyaan yang barusan masuk. Ustadz, maaf ini. Ustadz mau tanya, ini dari Umi Akmal Hasan begitu ya. Ustadz mau tanya, pada umur berapa sebaiknya kita boleh membicarakan masalah disorientasi seksual, persoalan LGBT kepada anak-anak kita, mengingat gempuran informasi soal ini sangat masif di laman sosial media. Jazakallah khairan kasiron Ustaz. Masya Allah nih, memang ini sesuatu yang memang perlu dibahas juga sih sebenarnya. Pun demikian, insya Allah nanti juga untuk santri, alhamdulillah kaitan dengan pembahasan orientasi apa ya bahasanya, orientasi seks begitu, tarbiyah jinsiyah begitu, alhamdulillah sudah kita lakukan di kelas 7 dan insya Allah nanti di bulan Oktober pun akan ada dan kita akan berkolaborasi dengan Ustadz Andri. Dan untuk pertanyaan ini mangga silakan pada Ustadz Hodam, kami persilakan. Baik. Dari 0 tahun sampai 10 tahun, mereka harus sudah tahu dulu bahwa mereka itu dengan yakin mengatakan saya ini laki-laki. Yang ini perempuan, saya ini perempuan. Harus sudah tahu itu posisi itu. Dari 0 sampai 10 tahun itu penanaman itu. Mereka harus sudah tahu peran laki-laki, peran perempuan yang berbeda. Itu harus sudah tahu dari 0 sampai 10 tahun. Dalam Islam itu begitu. Kemudian yang kedua, dari orientasi kapan mulainya? Itu dari 10 tahun. Mulainya dari mana? Dari hadis yang tadi. Ketika wafarriku bainahum, kata Nabi, kamu 10 tahun tempat tidurnya harus sudah mulai dipisah ya. Laki-laki perempuan mulai masuk dari sana. Kenapa laki-laki harus dipisah? Itu mulai ceritalah dengan dari situ mulainya. Usia 10 tahun harus sudah mulai dialog anak-anak kita tentang itu. Orientasi karena sebentar lagi dia sudah balik itu artinya sudah bisa menikah begitu ya. Kemudian nanti sampaikan ayah bunda sekalian tentang tarbiyah jinsia, termasuk alamatul bulug yang tadi disampaikan. Tarbiyah jinsia itu seks edukasi, bukan tentang seksnya, tetapi tentang orientasi seksualitas begitu ya. Mereka harus sudah tahu, anak-anak kalau 0 sampai 7, 10 tahun, mereka harus sudah tahu mana mahram, mana yang bukan mahram, itu harus sudah mulai tahu. Mana yang boleh disentuh, bagian tubuh yang boleh disentuh, mana yang tidak boleh disentuh, itu mereka harus sudah tahu. Mana yang boleh dilihat aurat, mana yang tidak boleh dilihat aurat. Mereka harus sudah tahu. Mana sentuhan normal, mana sentuhan tidak normal, itu harus sudah tahu semua itu. Selesai itu di bab usia 10 tahun, baru bab orientasi seksual 10 tahun ke atas. Mulai dari dipisahkan tempat tidur, itu kan mereka bertanya kan, kenapa harus dipisahkan? Nah, mulailah dicerita. Dan mohon maaf ayah bunda sekalian, jangan ngerasa apa ya, ngerasanya itu tabu menjelaskan itu ke anak-anak. Karena kalau kita merasa tabu terus menjelaskan itu, mereka akan mencarinya dengan cara sendiri lewat searching gitu ya di Google aja, pemahamannya itu keliru. Maka Ustaz Hanan mungkin nanti pun di-share ke wali santri pemahaman tentang tarbiyah jinsiah gitu ya, itu disampaikan supaya di rumah pun ada kurikulum begitu ya untuk anaknya ketika anaknya di usia balik apa yang harus dilakukan untuk seks edukasinya begitu ya. Nah, dari dalam Islam diajarkannya seperti apa? Itu harus dilakukan. Ayah bunda sekalian, termasuk kalau Islam mengajarkan bagaimana bab izin ke kamar orang tua dan yang lain-lain begitu ya, kapan boleh masuk ke kamar orang tua, di waktu kapan saja, itu kan sudah diatur di dalam Islam semuanya.
Supaya apa? Ya supaya tadi begitu ya, anak jadi tahu begitu ya posisi masing-masing laki-laki itu harus seperti apa. Ini harus dijelaskan dan termasuk ayah bunda sekalian ceritakan saja bagaimana tentang kisah Nabi Nuh, Nabi Lut begitu ya tentang LGBT tentang homo. Jadi jelaskan itu berdasarkan ayat supaya mereka menangkapnya itu dengan iman mereka begitu ya, bukan dengan logika mereka, itu harus disampaikan. Jadi mulai 10 tahun, kenapa 10 tahun dipukul? Artinya usia 10 tahun itu ibu dan sekalian, secara struktur otak mereka sudah siap untuk menerima beban gitu ya. Padahal dari 7 tahun itu sudah siap menerima beban. Beban pertamanya kan sholat, beban syariahnya. Artinya struktur otaknya sudah mulai mau siap. Nah, 10 tahun itu insya Allah sudah siap untuk menerima beban-beban yang lain. Makanya balik begitu ya. Balik itu udah sampai dengan dewasa. Artinya secara pikiran pun sudah siap menerima informasi orang dewasa begitu ya. Jadi informasinya disampaikan dari ayah bunda sekalian yang menyampaikan itu. Jangan kemudian dia mendapatkan dari internet, dari temannya yang kemudian pemahamannya keliru begitu terkait hal yang seperti itu. Dan supaya kita pun anak-anak kita paham dan para guru orang tua juga paham supaya nggak reaktif ya bunda sekalian tentang istilah-istilah. Ada istilah SSA sekarang itu ya, sex same attraction namanya. Ada istilah homo, ada istilah LGBT itu. Yang SSA itu tidak serta-merta homo, artinya dia hanya suka secara sesama jenis, suka secara emosi tetapi tidak ada aktivitas seksual. Sebagaimana misalnya kita nih suka dengan pemain bola kan sama-sama laki-laki gitu ya. Apakah kita homo? Kan tidak gitu ya. Nah itu harus kita tegapin itu dengan bijak gitu. Jangan sampai kayaknya anak saya nggak normal ini. Berteman kemana-mana berdua itu belum tentu homo kan begitu ya. Tolong bijak, kita khawatir salah respon begitu ya. Salah kemudian apa istilahnya ya menamai begitu ya peristiwa, akhirnya ya salah penanganan dan yang korban anak-anak kita lagi. Kira ya sasanannya nanti saya lebih baik nanti panduannya diberikan ketika ada materi tarbiyah jinsiyah, orang tua pun dibagikan materi itu gitu ya supaya bisa juga mendampingi ketika ketemu, ketika di rumah begitu ya, ilmu-ilmu itu tadi. Oke, Masya Allah, jazakallah khairan Ustaz Hodam. Ya betul Umi, Umi Akmal Hasan di kelas 7 sebenarnya sudah kita sampaikan kaitan dengan seksualitas yang memang kalau misalkan kita berbicara tentang seksualitas ini namanya berbagai, tentunya akan menyangkut berbagai dimensi yang sangat luas, dan kita juga di kelas 7 itu kita sempat menyinggung kaitan dengan seksual secara biologi, seksual secara sosial, kemudian secara perilaku, secara budaya, kemudian sampai ke penyimpangan seksualnya, ada maaf, lesbi, homo dan lain sebagainya, dan itu alhamdulillah sudah kita sampaikan. Dan tentunya di tarbiyah jinsiyah ini kita tidak sekadar menyampaikan kepada santri kaitan dengan seks, tetapi seks secara sehat, kemudian secara Islami. Artinya di sini tidak melulu tentang seks yang orang-orang Barat sampaikan kepada kita begitu. Ya. Dan insya Allah nanti di bulan Oktober akan ada agenda tarbiyah jinsiyah lagi untuk santri-santri di Husnul Khotimah 2 Kuningan. Oke, selanjutnya udah ada yang raise hand, Umi Kahlif, Masya Allah. Silahkan Umi. Terima kasih Ustadz, izin bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya bertanya, tapi mungkin mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Izin Pak Kiai. Yang pertama tadi terkait penjelasan Ustadz tentang bagaimana kita mungkin lebih ke tips ya, bagaimana kita menyikapi jika misalnya gini, anak-anak ini kan memang sedang masa di tengah-tengah ya Ustadz Hodam ya. Ke atas sudah punya senior, ke bawah sudah punya junior gitu ya. Nah, bagaimana kita sebagai orang tua bersikap jika mereka misalnya, mungkin saya langsung ke kasus gitu. Mereka merasa, kayaknya aku nggak betah deh, aku mau pindah aja, misalnya kayak gitu. Tadi kan saya menyimak penjelasan Ustadz Hodam bahwa kita jangan sampai kita jadi orang tua itu gampang gitu. Ya udah pindah sekolah aja, ya udah pindah pondok aja, misalnya seperti itu. Bagaimana cara kita untuk tanda kutip campur tangan jika anak kita mengalami suatu kejadian yang tidak menyenangkan di pondok.
bagaimana kita meyakinkan ke anak kita bahwa ini bukan akhir segalanya, ibaratnya mungkin itu. Bukan berarti kamu tuh harus pindah pondok, bukan berarti kamu harus pindah sekolah kalau kayak gini, misalnya seperti itu. Karena mungkin anak-anaknya ini kan lagi, kok kayaknya aku ya misalnya contohnya, kok aku dibully terus, kok aku mendapat perlakuan gak menyenangkan, kakak kelas begini, kok adik kelas begitu, dan lain sebagainya. Itu yang pertama, Ustadz. Kemudian yang kedua, bagaimana cara kita menjelaskan ke anak ini. Izin, mohon maaf para Ustadz dan Kiai, sebagai Ustadz, sebagai guru di sekolah, di pondok, itu kan juga saya yakin bahwa para Ustadz juga mungkin ada khilafnya gitu ya. Bagaimana cara kita menjelaskan ke anak-anak bahwa Ustadz juga bisa salah gitu ya. Karena ada pertanyaan gini, lah Ustadznya aja begitu gitu. Itu bagaimana ya? Jadi seolah-olah gini, loh kata Ustadz nggak boleh A, tapi Ustadznya A gitu loh Ustadz. Jadi bagaimana cara kita menjelaskan yang sesuai bisa diterima oleh mereka gitu. Misalnya Ustadz bilang jangan makan sambil berdiri, tapi Ustadznya makan sambil berdiri. Dan itu soalnya dilihat langsung oleh mereka gitu Ustadz. Jadi bagaimana kita menjelaskan bahwa ya ingetin aja Ustadznya, lah masa murid ya gitu lah. Jadi yang seperti itu Ustadz. Jadi mohon maaf mungkin juga sekaligus izin memberi masukan gitu ya kepada pihak pondok bahwa mungkin gitu ya di luar jam mengajar, di luar jam bertugas sebagai Ustadz gitu ya, mungkin ada urusan-urusan pribadi yang mungkin memang lebih harus hati-hati gitu ya Ustadz ya, termasuk mohon maaf saya mendengar dari obrolan dengan teman-teman anak-anak itu, aku pernah loh lihat Ustadz ngerokok gitu, aduh saya bingung jawabnya gimana ya gitu, terus kita harus gimana tuh Bu gitu kan. Saya muter otak juga Ustadz buat ngejawabnya gimana gitu kan. Mungkin ya saya menyadari mungkin ada hal-hal yang sifatnya pribadi gitu ya. Tapi mungkin bisa lebih berhati-hati. Gitu aja Ustadz Hodam. Terima kasih. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan dari Bunda Khalif ini, Masya Allah ya. Berat ini sebenarnya pertanyaannya. Baik, kita sedikit diskusi. Ini pemahaman saya, mungkin nanti ada pakai bisa menambahkan boleh. Pertama, untuk kasus yang pertama, ketika anak menghadapi persoalan, yang harus kita pertama lakukan adalah setiap permasalahan kita harus tangkap dengan empati, itu Bunda. Karena biasanya anak curhat itu bukan minta solusi sebenarnya, ingin merilis emosinya saja. Nah, rilis emosi itu ditangkap dengan emosi. Contoh misalnya, pasti berat ya kalau ada di posisi kamu. Ibu tuh sambil ekspresi kitanya pun jadi merasakan yang dirasakan oleh anak kita. Sini Bunda peluk ya, sepertinya kamu butuh support lebih dari Bunda atau dari ayah. Dipeluk itu yang pertama, yang kita tangkap emosinya dulu, dirilis dengan tangkap dengan empati. Jadi emosi dengan empati kita tangkap, itu yang pertama. Yang kedua, gimana menghadapi persoalan. Maka kalau Nabi mengajarkan selalu mencari pembanding di dalam, makanya ini modelnya siapa yang bisa kita bandingkan, misalnya kita di tengah-tengahnya nih, kita dibully sama senior, di bawah juga kita punya adik kelas yang begini begitu. Nah, biasanya kalau saya suka ceritanya apa? Tentang Usama bin Zaid. Kamu tahu nggak, waktu itu Usama bin Zaid diangkat jadi panglima perang, itu sampai Umar nggak yakin, nggak percaya, komplain ke Abu Bakar gitu ya. Nih, jadi ada senioritas juga gitu. Emang nggak ada yang lain apa, kan kata Umar itu begitu. Kenapa harus Usama bin Zaid? Kan ada orang sahabat-sahabat senior kan begitu ya. Itu kan sama terjadi, artinya hal yang normal saja yang begitu. Lihat ya, berarti hal yang begitu mah normal aja. Tapi lihat hebatnya Usama bin Zaid. Apa yang dilakukan oleh Usama bin Zaid sampai benar-benar diangkat menjadi panglima perang. Tetap aja dalam kebaikan, nggak usah dengerin kata orang kan gitu ya. Kita bisa carikan, kamu jalan aja terus dan buktikan bahwa kamu tidak seperti yang diceritakan oleh orang-orang. Nah, kita caranya begitu. Jadi kita punya modelnya pembanding bagi dia gitu ya, supaya dengan kisah itu bukan kita ngasih ceramah dia menangkap sendiri kisah itu gitu ya. Dia menyimpulkan sendiri. Itu lebih enak dengan kisah, dengan cerita pembanding, baru kita kuatkan pesan yang ingin kita sampaikan kepada anak kita. Kehidupan itu. Tapi dikuatkan lagi penutupnya, Bunda. Tapi kalau kamu bisa bertahan, Masya Allah, Allah akan makin sayang sama kamu. Begitu, jadi kuatkan dialog iman. Nah, gitu ya. Jadi sebagai ruang-ruangan. Atau saya selalu sampaikan, kalau kamu hari ini merasa diuji, artinya kalau setelah ujian, apa yang akan terjadi? Naik kelas, berarti kamu ingin Allah naik kelas loh.
laki-laki selesaikan supaya naik kelas. Gitu. Ini para ayah kalau ngomongnya begitu ya. Jadi ke anak-anak kita setiap menghadapi persoalan itu kamu hadapi karena kamu ingin Allah naik kelas. Jadi bukan bunda atau ayah ingin naik kelas, tapi kamu yang ingin Allah naik kelas dalam kehidupan ini. Dikuatkan begitu. Itu mah hanya dialog saja sih cara. Nah, kemudian yang kedua, gimana sih menghadapi tadi ya dari anak-anak yang unik seperti itu? Maka yang harus kita lakukan bukan mengiyakan. Walaupun misalnya betul fakta itu gitu ya. Bukan mengiyakan kalau ke anak, tetapi netralisir yang harus kita lakukan. Kalau ke anak ya, kalau ke anak harus netralisir. Misalnya contoh, masa iya sih begitu nak? Mungkin ustadznya lagi capek kali, atau lagi nggak fokus kali. Mungkin ustadznya lagi ada masalah, kayak kita juga kalau ada masalah kan suka begitu ngeheng gitu ya. Suka gabut juga kan begitu. Ya kita lakukan netral. Tapi kalau bunda mau menyampaikan bahwa itu perlu diperbaiki oleh ustadznya, maka harus didetailkan. Kapan emang kamu melihatnya? Di mana sih? Siapa saja yang melihatnya itu? Ada saksi yang lain atau tidak? Kamu tahu nggak Ustadz siapa itu? Jadi itu mah dialog saja. Jangan, masa Ustadz begitu? Nah, ini Ustadz nggak bagus gitu. Nggak boleh. Nanti Umi laporkan, itu nggak boleh. Tapi ditanya datanya, nah itu sampaikan ke Pak Kiai, anak saya, dan beberapa temannya, si ini, si itu, melihat Ustadz ini, namanya ini, di tempat mana, jam berapa, tanggal berapa, melakukan ini, mohon bisa di follow up. Karena apa? Ini khawatir menjadi sesuatu yang tidak baik bagi para murid. Nah, gitu kan supaya perbaikan. Nah, boleh. Tapi kalau ke anak, sekali lagi, jaga rasa kagum, rasa hormat murid kepada para guru. Kalau kita sampai mengiyakan, nah itu sama artinya kita mengajarkan kebencian kepada para guru. Akhirnya nanti kata murid tuh, ya kalau begitu kata anak kita tuh, ngapain kita masih di sini kalau bunda aja nggak setuju begitu ya. Jadi mereka nggak punya daya tahan lagi untuk bisa di pesantren. Jadi sekali lagi, kalau menghadapi yang seperti itu, tugas kita yang pertama bukan mengiyakan, tapi menetralisir dengan ya kalimat yang seperti tadi saya sampaikan. Yang kedua, kalau mau ada perbaikan, ya ditanya datanya sebagai detail, hanya mencari data saja, setelah itu sampaikan kepada orang yang berwenang. Nggak boleh kita ke guru, tolong ya, karena yang berhak mengevaluasi guru adalah pimpinannya, bukan kita orang tua. Jadi pimpinannya yang jangan sampai nanti bunda atau siapa saja gitu ya langsung japri ustadznya. Ustadz tadi anak saya melihat, itu nggak boleh. Khawatir apa? Khawatir apa nanti? Biasanya ustadznya jadi nggak respect ke anak kita. Wah, anaknya laporan nih gitu ya. Jadi anak ustadznya tuh jadi kurang ikhlas ke anak kita begitu ya mendidiknya. Jadi langsung sampaikan aja ke Pak Kiai begitu ya, Pak Kiai dengan data yang valid begitu ya dan saksinya banyak. Tapi kalau saksinya satu, bunda jangan terlalu percaya ke anak. Bisa jadi anak itu juga bikin cerita ya supaya ya, bikin cerita. Tapi kalau saksinya banyak, dia bisa sebutkan nama nih ya, si ini, si ini, si ini supaya bisa dikonfirmasi kan minimal saksi itu 2 laki-laki gitu ya. Ada 2 yang melihat. Nah, baru bolehlah disampaikan nanti tolong Pak Kiai juga bisa konfirmasi misalnya ke anak-anak yang disebutkan oleh anak saya kan begitu. Bisa dikonfirmasi. Itu Bunda jawaban dari saya begitu ya. Jadi Untuk menghadapi persoalan. Barangkali mungkin dari Pak Kiai juga ada tambahan boleh. Baik, jazakumullah khair ke Umi yang telah bertanya. Saya setuju apa yang disampaikan oleh Ustaz Hodam bahwa menyadari bahwa guru juga ya manusia, artinya pasti berbuat salah. Makanya asal datanya konkret, mohon sampaikan ke saya langsung. Insya Allah nanti saya akan memperbaikinya. Atau juga betul tadi perlu dikonfirmasi karena mungkin bisa jadi itu bukan pegawai ya, contoh tukang ya. Jadi yang masuk pegawai itu yaitu yang di bawah struktur itu dari mulai pimpinan, pelakak unit, termasuk mohon maaf ya, kalau yang di Hakamat itu statusnya kalau dalam struktur di Husnul itu bukan pegawai sebetulnya, itu adalah pegawai Hakamat yang di bawah ekonomi ya. Jadi mohon kalau bisa mah tahu namanya supaya nanti kita bisa juga mengevaluasi. Sekalipun memang untuk pegawai Hakamat kantin itu juga harus mengikuti aturan yang berlaku di pondok ya. Sering kami kumpulkan bahwa apa yang berlaku di pondok juga berlaku untuk para pegawai kantin, pegawai Hakamat ya. Tapi ya mungkin karena dia kalau merokok itu termasuk bagian yang sunnah muakkad mungkin, apalagi bisa makan biasanya begitu. Jadi sekali lagi terima kasih apa yang sampaikan. Kemudian hal tadi ada yang lewat WA terkait dengan masalah eskul ya. Jadi memang kok eskul dites ya, jadi kembali kepada masalah sarana dan pembimbing yang terbatas ya. Dan memang untuk anak-anak kelas 7 itu belum diizinkan eskul sebelum menyelesaikan dulu Al-Quran, dan diizinkan itu setelah semester kedua ya. Dan eskul itu sebetulnya ada eskul yang terbimbing
Ada ekskul yang tidak terbimbing, artinya bisa model lari. Sebetulnya lari itu diizinkan ya. Tapi mungkin karena anaknya mungkin tidak kurang mau gerak ya. Padahal yang lebih praktis yang tanpa bimbing itu adalah lari. Bisa lari di keliling pondok atau lari keluar pondok ya. Untuk saat ini mungkin diizinkan asal minta izin ke wali asrama. Kemudian terkait dengan masalah santri ya, eh, bagaimana mengatasinya ya, saya kira komunikasikan dengan pihak-pihak yang terkait dengan santri ya. Umpamanya dia masalahnya di kelas, maka tolong komunikasikan dengan wali kelasnya. Kalau masalahnya di asrama dengan wali asramanya, atau masalahnya tentang syarat-syarat kenaikan juga dengan yang bersangkutan atau musyrif Al-Quran. Insya Allah kita akan merespon apa yang disampaikan ya. Dan terus terang saja ya, kita juga butuh bantuan ibu dan bapak bahwa memang penanganan anak ini perlu holistik dan perlu sinergis ya antara kita ya. Karena jangan sampai nanti antara tindakan kita atau antara sikap kita dengan sikap orang tua tidak sama ya. Harapannya setelah menghadapi kesalahan anak ya kita juga sikapnya sama. Itu mungkin jazakallahu khair. Enggak lanjut Saudara. Baik, tapi alhamdulillah ada sisi hikmahnya pakai ini ya. Tadi terbukti bahwa ketika orang tua, para guru tidak jadi contoh konkret akan lebih susah mendidik murid. Nah, Nah, gitu ya. Dan itu terbukti. Ternyata murid pun merasakan, oh gurunya katanya A tapi perilaku B. Itu akan lebih susah mendidik. Tapi kalau gurunya menjadi contoh konkret atau orang tua jadi contoh konkret, itu akan lebih mudah mendidik anak. Dan itu terbukti dengan kasus tadi begitu ya. Jadi ada hikmahnya ya, memang. ya. Ini ya, ya namanya kita manusia, berarti kita harus terus berikhtiar, memperbaiki diri, meningkatkan kualitas, mengupgrade. Nah, mudah-mudahan dengan amal soleh itulah kemudian Allah menjaga anak-anak kita, begitu ya. Allahumma amin. Jazakallah khairan. Masya Allah. Hatur nuhun Umi Kahlif. Jazakillah khairan. Semoga kita semua senantiasa Allah berikan kemudahan dalam membimbing putra-putra kita semua. Oke, mungkin satu penanya lagi. Mangga dipersilahkan kepada Umi atau Abi yang ingin bertanya. Tidak ada ya? Nggak ada yang mau nanya. Mangga masih ada 3 menit sesuai dengan rundown yang disampaikan ke Ustadz Hodam. Insya Allah masih ada sekitar 3 sampai 5 menit lagi. Boleh Ustaz? Oh, mangga silakan, atas nama siapa? Boleh di on-kan videonya. Afwan Ustaz, kalau videonya dinyalakan suka lag. Oh, begitu Ini ya, HP mangga. jadul. Ini Abi Akmal ya, Abi Akmal Iya, Hasan ya. kalau ininya begitu ya. Ya Afwan, mangga silakan. Afwan Ustaz ya, mau tanya aja. Sederhana aja, karena yang masalah tokoh tadi Ustaz. Masalah tokoh, masalah penokohan gitu. Karena ya kita paham lah ya, di zaman sekarang kan agak susah juga ketemu dengan tokoh-tokoh besar itu kan, karena mereka juga sibuk ya. Apalagi sekarang sudah banyak fasilitas YouTube ya, sehingga kami melakukan jalan pintas gitu. Kalau misalnya ada komentar atau apa namanya pernyataan-pernyataan dari tokoh yang bagus-bagus itu kami forward ke putra-putra kami gitu, agar mereka bisa mencontoh pikiran-pikiran besar. Tapi ada juga saran beberapa dari beberapa teman bahwa faktor alumni juga berperan sebenarnya Ustadz, misalnya alumni-alumni yang besar gitu. Mungkin sekali-sekali perlu juga ditampilkan di mana dilakukan berdialog lah dengan para santri ya, agar mereka juga bisa memiliki role model yang tepat gitu, dan hubungan antara alumni juga menjadi bagus gitu. Ini ada beberapa saran juga sih dari para ya tokoh pendidikan gitu. Jadi menghadirkan alumni itu juga salah satu terobosan yang baik gitu, agar anak-anak mulai sejak dini sudah memiliki role model yang yang kita dapat arahkan. Kira-kira begitu Ustadz. Ini sebenarnya bukan pernyataan tapi pertanyaan. Bagaimana dengan ide seperti itu? Jazakallah khairan kasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya jawab saja langsung ya, Ustaz Hanan. Ini mungkin sama jawabannya dengan pertanyaan di kolom chat yang bagaimana untuk anak yang yatim, nggak punya ayah, gimana pengganti sosok ayahnya, kan begitu, hampir sama. Bisa modelnya itu bisa dengan beberapa cara. Yang pertama, yang paling mudah adalah kita menceritakan biografi tokoh-tokoh besar di dalam sejarah. Maka di rumah perbanyak siroh atau biografi tokoh-tokoh besar. Saya sampai satu lemari itu di lemari di bawah begitu ya. Itu khusus semuanya tentang sejarah, tentang biografi orang-orang besar biar bisa dibacakan ke anak saya setiap malam gitu ya sebelum tidur. Itu untuk role model. Kenapa? Karena seperti yang orang ayah seorang istri yang nggak punya ayah yang suaminya sudah meninggal, bagaimana anaknya bisa mendapatkan figur ayah? Bisa dicarikan ayah pengganti. Nah, apakah nikah lagi atau bisa digantikan mungkin seperti Nabi itu ke pamannya, atau bisa jadi kayak Imam Asy-Syafi'i ke gurunya. Itu silakan ya definisinya. Atau yang kedua dengan cerita kisah. Sebagaimana hari ini, kenapa kita hari ini begitu mencintai Rasulullah, padahal nggak pernah ketemu dengan Nabi? Lewat apa kita dapat itu? Lewat dari kisah-kisah itu, dari sirah, dari cerita-cerita gitu dapatnya. Sehingga timbullah rasa kagum kita kepada tokoh tersebut. Jadi mulai perbanyak baca-baca buku tentang biografi orang-orang besar supaya anak kita mendapatkan pikiran-pikiran yang baik begitu ya. Itu yang harus kita lakukan. Selain tadi mungkin tambahannya bagus dari ayah, para alumni, ada kelas inspirasi namanya mungkin para alumni, ada juga kalau saya mah dulu ada homestay, anak-anak dititipkan kepada para tokoh. Memang walaupun tadi kendalanya sulit ketemu tokoh itu ya, minimal tokoh-tokoh yang dekat para RT, para RW, lurah, camat gitu, di Kuningan yang bisa ditemui sehari dua hari gitu ya, bagaimana belajar mengelola masyarakat dari tokoh langsung kan bisa gitu ya. Itu mah bisa dilakukan caranya ya, bagaimanapun yang penting anak-anak kita mendapatkan pengetahuan tentang figur-figur besar, mau lewat bacaan silakan, mau ayat dengan cerita silakan, lewat dengan film juga boleh, lewat dengan sekarang itu dengan audio juga boleh, dengan ketemu orangnya langsung juga boleh. Tapi intinya anak SMP harus sudah magang dengan para tokoh begitu. Jadi mereka semakin apa ya menajamkan tujuan hidup mereka yang lebih bagus lagi nanti usaha hasil dari hasil psikotes kan ketahuan potensi mereka masing-masing apa ya, dicarikan modelnya. Oh, nah kamu lihat hasilnya kamu amalkan maksimal ya amal soleh kalau di bidang ini nih, karena potensi kamu di sini. Nah tokoh yang paling bagus di bidang ini ada siapa? Kita carikan tokohnya, kamu baca biografinya, itu akan lebih menajamkan itu, lebih bagus begitu. Jadi terarah, lebih terarah gitu ya, target hidupnya apa? Itu kalau dari saya begitu. Ya, jazakallahu khairan, Ustaz Hodam. Izin menambahkan kaitan dengan alumni sebenarnya sudah ada sudah sering kita lakukan itu terutama untuk santri-santri kelas 9 begitu. Kalau untuk kelas 8 memang kita masih fokus di selain dari akademik dan sebagainya fokus juga di organisasi. Nah, kalau misalnya untuk anak kelas 9 ini kita sering mendatangkan beberapa alumni yang memang sudah ada yang sudah berkiprah di masyarakat, ada yang memang masih di apa namanya sedang menempuh kuliah dan lain sebagainya. Dan ini tentunya dalam rangka memotivasi santri gitu. Dan yang kemarin yang terdekat itu kemarin adalah kita mendatangkan juga beberapa alumni yang memang sedang kuliah di salah satu di antaranya di Jepang, di Mesir dan lain sebagainya. Dan itu alhamdulillah senantiasa kita lakukan. Ini dari kami dari BK, belum lagi dari sebagian sekretaris pondok pun ada begitu. Setahu saya sih begitu.